Ada yang suka drama Korea? Kan kalau drama Korea kan ruang khusus ini namanya kan Gria Tawang gitu ya. Masa jauh-jauh mau maju sini loh, deket jauh-jauh sana loh, dekat sini loh, jadi nggak enak kayak deket jauh-jauhan itu nggak enak. Ini daftar belum ini ya? Ini belum. Oh sudah ya? Oh iya kan. Baik, saya punya tugas. Selamat pagi semuanya, salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini kalau ngomong deket-deket gini jadi nggak enak ya. Oh, jadi katanya nggak dengar. Betul ya? Iya. Tes. Nanti yang biasa aja. Ya. Yang ini bisa kan? Bisa dong. Nah, ini harus balik lagi. Testing satu. Oke. Ini mau bentuknya bagus, kualitasnya kurang bagus ya. Ini bentuknya sederhana tapi memberikan yang kita harapkan. Kadang-kadang dunia memang seperti itu, kita sudah terjebak pada yang datanya indah, sebenarnya ternyata membawa musibah gitu ya. Dibanding yang apa dia, tapi ternyata memberikan kebahagiaan selamanya. Nah, carilah yang seperti itu ya, jangan cari yang sekedar gemerlap saja. Oke. Ada yang kurang Solo? Dalam bahasa Solo ada sebuah nasihat bagus. Ada yang bisa bahasa Jawa? Pertanyaan nggak ada banyak. Wah, paham terus ya, kalian pakai dah. Dalam bahasa Jawa ada sebuah nasihat begini. Ya. Orang Jawa suka punya nasihat begini. Kalau yang nanti aku bahasa Jawa ya atau merasa roaming, kayak teman sebelahnya ya. Ojo kesusu kaselak muluk, amung karena milik barang kang melok. Awit milik itu banggir dong lali. Siapa yang bisa ngertikan? Ya, siapa yang bisa ngertikan? Siapa? Tari mana tadi? Tari mana? Kamu tuh kok sendiri di situ cakap sendiri, kenapa? Modus ini. Enggak, bentar, dia sukanya ngawal sistem gitu ya, ngawal sistem ya. Bener kan ya? Sebelahnya nggak merasa terpaksa di sebelah kan ya? Oh, kita maju sini. Enggak, bentar. Ya, oke. Jadi nasihatnya adalah ojo kesusu kaselak muluk, jangan tergesa-gesa menelan. Ya. Ojo kesusu kaselak muluk, amung karena milik. Ya. Ojo kesusu kaselak muluk, barang kang melok, jangan tergesa-gesa kita menerima, menangkap, menelan, ya, mencerna sesuatu yang kelihatannya melok. Melok itu artinya indah, mempesona, cemerlang, gemerlang, gitu ya. Hamung karena milik, hanya karena kita terjebak pada keinginan yang berlebihan. Karena milik itu anggindo melali, karena milik itu buat kita mudah lupa. Itu nasihat orang Jawa ya. Ya, sudah, oke. Baik, kita sekarang mulai. Tugas saya adalah menyampaikan mengenai traumatologi dengan judul adalah pemeriksaan laboratorium dan pelayanan pada traumatologi. Mungkin sudah ada yang mendapatkan kuliah dari tahun lalu. Sengaja saya lakukan update tadi malam. Paling dini hari. Besok kalau udah mulai usia-usia kayak saya gini ya, udah mulai bahwa jam 1 jam 2 itu terbangun dan susah tidur lagi. Jadi biasanya kita kerja jam 2 itu karena bukan karena rajin enggak, susah tidur lagi begitu. Kalau yang muda-muda kan lain ya. Yang muda-muda adalah nggak bisa tidur, dia butuh tidur susah bangun gitu ya. Maksudnya bangunnya terlambat juga ya. Kalau yang muda kayak saya ini pengen segera tidur aja, tapi nanti jam 2, jam 1, jam 2 bangun dan susah untuk tidur ya. Oke. Nah, saya akan sampaikan sekarang pada buku Fisiologi Trauma akhir terakhir September 2022 mengatakan bahwa traumatic injury is defined as a tissue injury that occurs more or less suddenly due to violence and accident. Kita bicara tentang trauma yang terjadi oleh karena situasi kekerasan maupun karena kecelakaan. Nah, kondisi trauma itu sangat sering memicu masalah pada hipotalamik pituitary adrenal. Hipotalamus, tahu tempatnya kan ya? Tahu kan? Tahu di mana kan? Hipotalamus pituitary adrenal. Itu yang menjadi akses utama tubuh kita dalam merespon banyak hal, termasuk untuk merespon adanya kondisi yang namanya stres dan homeostasis, ya. Dan gangguan dan respon metabolik maupun imunologis yang bertanggung jawab atau menjadi faktor penentu menjaga homeostasis atau keseimbangan.
itulah trauma. Ada beberapa pembagian tentang mekanisme trauma, tapi mudahnya kita bagi menjadi penetrating, blunt, dan distorasi. Penetrating itu yang sifatnya misalkan ketusuk, tertembak, itu penetrating. Ada sifatnya blunt itu adalah tumpul, terbentur, sebagainya. Nah, terbentur yang paling banyak adalah dua. Pada anak-anak sekolah TK gitu ya, atau playgroup bermain bersama di halaman, nggak sengaja kedorong, gitu kan, perutnya terbentur ke pagar, ke tembok, atau kadang-kadang ke tiang mainan, itu belah tumpul. Kalau pada yang dewasa biasanya terjadi oleh karena benturan. Misalnya kalau dulu naik motor di tengah jalan, ngerem mendadak, gitu kan, jatuh dan perutnya kena stang dulu. Sekarang kan kenanya setir mobil kan ya, karena airbagnya nggak jalan ya, kan sekarang begitu. Yang tumbuh seperti ini ya. Apa mas? Yang hitamnya hilang. Oke, manut pohon. Ini orangnya beliau jadi mas itu harus manut ya. Nah, sambil menunggu hidup lagi saya terangkan kemudian, maka kita akan menjalankan mereka tentang ini adalah sifatnya, terutama yang sifatnya adalah tumpul tadi. Iya. Ya. Nah, yang paling penting adalah tadi trauma itu banyak bersinggungan dengan soal koagulopati karena berkaitan dengan hemostasis. Kuliah ini akan fokus pada titik koagulopati karena jatah saya tentang perdarahan tadi ya. Sebenarnya sifatnya untuk yang klinis tentu ada teman-teman beliau-beliau yang di bidang klinis tadi. Ya. Oke. Nah, dalam posisi kita menghadapi orang yang kena trauma tubuh itu ada beberapa jenis pemeriksaan lab yang mendukung. Yang sifatnya adalah bisa dikerjakan segera dan segera kita dapat hasilnya sehingga kita segera jadikan atau untuk membuat keputusan tentang tindak lanjutnya, gitu ya. Nah, itu belum kentasi puluh kali. Wow, wah pinter banget. Terus ini. Karena bicara soal hemostasis perdarahan, maka inilah yang kita gunakan. Ini pembagian yang sudah lama, tapi menurut saya masih relevan untuk kita pakai. Ada namanya pembagian dari kelas hemorrhagic shock. Ada kelas 1, 2, 3, 4. Pertama dari segi berapa banyak darah yang kehilangan darahnya, kemudian berapa persen terhadap keseluruhan volume darah. Ada juga donor darah. Donor darah itu ada. Oh gini kok malu nggak? Oh enggak. Ya. Orang rendah hati, jadi mau ngomong nggak enak. Nah, kita diambil 350 ml. Kita punya volume sekitar 4,5 sampai 5,5. Maka sebetulnya kita cuma diambil sekitar 6-8% dari darah kita, maka aman. Karena dia masih dalam lingkup yang maksimal di angka ini. Karena kita ambil habis donor itu tetap tekanan darah tetap baik, kemudian respirasi tetap baik semua, maka kita tidak masuk dalam hemorrhagic shock. Tapi kalau sudah kehilangan sekian banyak inilah dia punya risiko menuju ke hemorrhagic shock yang semakin sana semakin berat. Ya, begitu ceritanya. Oke. Nah, berarti kalau orang kena trauma kita juga mesti berpikir dia punya risiko kena yang level mana ini pada kelas hemorrhagic shocknya ini di level yang mana. Gitu ya. Tentu semakin ke arah kelasnya lebih tinggi akan membutuhkan penanganan yang segera dan lebih intensif. Begitu. Oke. Nah, ini yang paling banyak pada kasus di anak-anak adalah terjadinya blood injury blood injury trauma tumpul pada anak yang paling banyak. Karena kecelakaan di lalu lintas, ya, terutama anak-anak. Saya pesan betul karena sekarang sudah tren bahwa keluarga muda punya mobil semua, maka perhatikan betul tentang aspek keselamatan terutama untuk anak-anak kita. Pelajari betul bagaimana cara menempatkan anak di posisi yang mana paling aman untuk kita bermobil bersama keluarga. Bokap punya cowok itu belum punya anak ya untuk persiapan ke depan, maksudnya ya. Dan kalau kita ngingetin sama ponaan kita ya, nah itu pasti betul. Karena kepada anak-anak ada ini risikonya adalah kecelakaan yang mengakibatkan trauma tumpul, paling banyak itu. Tapi dari 90% itu bisa survive. Dok, ini kok angkanya 90 sama 22%. Iya, maksudnya kecelakaan itu kalau kena tumpul itu 90% masih oke, masih bisa selamat. Ya. Tetapi setelah keseluruhan anak kena trauma, kalau ada perdarahan, maka begitu masuk kondisi terjadinya perdarahan itu, yang 22% akan berakhir fatal. Jadi maksudnya begitu ya angka ini ya. Nah, 10% adalah yang sifatnya karena trauma penetrating, misalkan karena tusukan maupun karena tembakan. Kalau tusukan itu bukan berarti anak-anak sengaja tusuk, enggak. Kadang misalkan anak bermain nggak sengaja bambu yang tusuk ke perutnya gitu. Namanya anak-anak kan nggak sadar itu kan ya. Hati-hati. Yang pasti lagi adalah kalau anak-anak bermain itu usaha itu tidak mengambil benda tajam karena dia nggak tahu
ditusukkan ke mata temennya gitu. Bukan sengaja, namanya kan nggak tahu, dia nggak sengaja, dia kan hati-hati betul. Ya, ponakannya dilarikan dari benda tumpul, benda tajam, supaya nanti dia risiko untuk jadi penetrating yang tidak sengaja penyakitnya. Ya. Nah, pada anak-anak ini apa tes yang dilakukan? Tentu sebetulnya pertama kita bicara soal pemeriksaan klinis. Masa nggak masuk karena bukan wilayah saya ya, wilayah klinisi. Jadi setelah laboratorium kita lakukan dari pemeriksaan namanya CBC, complete blood count atau pemeriksaan darah lengkap, ya. Terutama bicara mengenai hemoglobin dan hematokrit. Saya nggak tahu kalau itu apa. Intinya adalah menjaga supaya hasil itu tetap di atas 30%. Normalnya berapa sih? Ya minimal sih 40%, 40% yang bagus. Ya, tapi minimal 30%. Ya, untuk kita jaga supaya tetap bisa mendapatkan aliran darah yang cukup dalam mengambilkan aliran oksigen. Ketiga adalah serum amilase. Ini bicara mengenai kalau dia mengalami masalah di rupturnya organ-organ dalam di lambung. Ya, pankreas misalkan itu ya, maka amilase meningkat. Ya. Yang paling bahaya pada trauma tumpul di anak-anak di abdomen adalah kalau jadi ruptur, baik rupturnya pankreas, rupturnya liver, ataupun rupturnya spleen. Itu yang kita khawatir itu. Maka amilase diukur untuk pankreas. Urinalisis diukur karena kalau terjadi namanya hemolitik lisisnya sel darah ada dua jenis, intra dan ekstravaskuler. Kalau dia intravaskuler maka akan tergambarkan di dalam urin. Dengan urinnya akan terjadi nanti hematuria. Itu munculnya perdarahan dalam urin. Nah, begitu ada trauma tumpul diikuti dengan adanya hematuria, kita curiga ada namanya hemolitik intravaskuler, gitu ya. Karena kita begitu mudahnya. Ini yang tepat dilakukan. Transaminase adalah misalnya kita ukur dengan SGBT, SGOT, itu bahasa Inggrisnya adalah ALT sama AST. Karena begitu terjadi ruptur dari liver, maka terjadi pecahnya sel-sel liver dan akan meningkatkan transaminasenya. Ya, SGBT, SGOT-nya akan muncul. Kalau kita lagi nanti ada namanya LDH, ada namanya lagi adalah gamma, jadi lupa. Bahasa Inggrisnya lupa. Ini untuk sel-sel liver ya, transaminasenya. Oke. Kemudian kita juga lakukan dengan blood typing dan cross matching oleh karena risiko kalau ada perdarahan, segera dilakukan proses pemberian transfusi. Transfusi mensyaratkan blood typing dengan cross matching. Nanti kita bahas berikutnya. Ini pemetaan awal dulu ya. Awal dulu seperti ini. Kalau ini kita curiga bahwa ini ada suatu perdarahan internal, tetapi di hematuria belum muncul, kita lakukan juga dengan ini. Peritoneal lavage, artinya untuk menduga untuk mengukur terjadinya perdarahan ekstravaskuler. Dia masuk ke rongga abdomen, tapi tidak masuk ke pembuluh darah sehingga tidak terukur di ginjal, tidak muncul di hematuria. Begitu, ya. Yang belakang mikrofanya masih nyalakan ya, masih ya, karena tadi tadi sendiri betul. Kalau nggak dekat nggak kedengaran. Oke, baik ya. Oke, lanjut lah. Nah, ini beberapa rangkuman tentang karena pada kondisi anak-anak itu seringkali kita tidak bisa melakukan anamnesis. Pada kasus kecelakaan anak-anak di sekolah misalkan, maka dia ditanya, dia takut, dia nggak bisa jawab, anaknya juga nggak paham. Maka akhirnya kita menjadi tidak mudah melakukan pemeriksaan, kita hanya mengandalkan pada apa yang muncul secara klinis. Sekarang ini ada suatu kondisi suspected abdominal trauma, kita cek pertama dari hemoglobin untuk melihat risiko terjadinya perdarahan di internal. Ya. Kita juga bisa ngecek misalkan dengan platelet untuk mengecek adanya kalau banyak terjadi memar maupun petiki. Ya, memar, ada petiki, maka kita curiga ada perdarahan di bawah kulit menunjukkan ada suatu internal bleeding. Ya kan, muncul di sini. Kita juga cek tadi urinalysis, tadi saya sebut tadi ya, hematuria karena risiko terjadi perdarahan, hemolitik intravaskuler. Kita juga cek elektrolit untuk melihat mungkin ada dehidrasi, mungkin ada malnutrisi, mungkin juga ada misalnya kekurangan asupan. Ya, elektrolit ini. Ya. Ada lagi bedside glucose, misalkan untuk menguji kadar gula. Ada pasien datang, ditanya, nggak bisa jawab, bingung, ternyata karena gula darahnya turun drastis. Ya, itu juga bisa terjadi. Baik karena asupannya sangat kurang, ya, mungkin sampai 2 hari tidak makan gitu ya. Saking jangan dikira kalau anak-anak itu bukan berarti lantas nggak murah tuh, masa sekarang ada anak yang nggak makan 2 hari. Bukan karena ada anak nggak mau makan juga ada. Bukan karena nggak punya uang loh ya, bukan karena orang tua nggak punya uang, kan juga terjadi. Mohon maaf, misalnya ini juga terjadi tapi nggak usah cerita di mana. Ada anak yang datang dalam kondisi membuat hipoglikemi karena orang tuanya semua sibuk bekerja, pasrah pada babysitternya juga merasa sudahlah terserah apa ya, akhirnya nggak perhatian, akhirnya anaknya jadi hipoglikemi juga terjadi. Di sekolah tiba-tiba dia pingsan,
lemes gitu kan, cek ya gulanya rendah. Bukan karena DDA, memang karena asupannya kuat juga terjadi. Urine toxicology testing, misalnya ini walaupun jarang ya, ada penggunaan obat-obat yang membuat gangguan pada sistem darah. Kalau udah dewasa, ya karena mungkin penyalahgunaan. Kalau anak-anak mungkin nggak sadar diberikan. Ya, ada beberapa obat batuk yang sudah dilarang sebenarnya dipakai karena dia mengandung morfin. Itu juga ada. Jadi kalau anaknya diberi obat itu bukan karena dia menyalahgunakan, tapi karena nggak tahu kan, atau orang tua juga nggak ngerti, bisa menimbulkan seperti ini. Ya, jadi lemas, jadi begitu bisa. Serum kalsium fosfor itu untuk menguji kalau misalkan ada fraktur, ada fraktur atau destruksi dari tulang yang menyebabkan nanti gangguan pada kadarnya kalsium dan fosfat. Harusnya kan kalsium fosfat itu kan seimbang dalam tubuh kita, ya, diseimbangkan dengan menggunakan kerja nanti dari penyimbangan antara cadangan di tulang, di serum dan ada yang di ginjal. Itu kan ada caranya menyeimbangkan. Nah, kalau terjadi trauma, fraktur yang dari luar itu mungkin tidak kelihatan. Kok bisa? Iya, karena terjadi misalkan fraktur di kostal. Kostal itu anak-anak merasa biasa aja gitu dia. Ternyata dia ada fraktur di kostal. Ya, kostal. Itu kan bisa jadi juga begitu kan. Nah, itu makin hati-hati, bisa jadi nanti penurunan dari kadar kalsium dan fosfat ini. Ada lagi kemudian kreatin fosfokinase. Ya, ini bisa terjadi karena robeknya otot. Robeknya fascia, maka terjadi nanti banyak luruhnya CK ini, kreatin fosfokinase ini. Ya, karena dalam sel otot itu banyak terdapat ini, maka kalau nanti terjadi pendinggian, bisa kita curiga jangan-jangan ini karena ada kerusakan jaringan di otot. Ya, misalnya apa? Sama jatuh trauma nggak terasa gitu ya. Kalau yang cowok-cowok ini mungkin karena main futsal, sakit semangat sekali itu kan, nggak sadar ternyata ada bagian ototnya yang cedera. Ya, itu juga begitu kan, jadi juga begitu pada kita. Ada juga misalkan riset dengan cerebrospinal fluid, ini dari misalkan LCS, liquor cerebrospinalis, karena gangguan dari pembuluh saraf, jadi dia santopromia, misalkan dicek ternyata dia ada perdarahan, mungkin ada pus ya di LCS, itu juga menunjukkan situasi yang bisa bahaya ya. Ini beberapa contoh laboratorium test yang didasarkan pada clinical circumstance pada saat kita tidak mampu melakukan analisis yang lengkap ya. Nah, ini ada contoh tentang koagulopati pada kondisi acute traumatic brain injury. Ini tahun 2013 dirilis, tapi saya cek ternyata di beberapa jurnal baru juga masih dipakai. Ini ada jurnal yang 2020 juga masih mengacu ke sana ya, belum banyak perubahan signifikan. Jadi masih bisa kita pakai sebagai suatu screening awal untuk menguji prognostik marker ketika dia datang pertama kali ke rumah sakit itu seperti apa. Dan sekarang HB misalkan, HB itu pada pasien yang ada tanda-tanda koagulopati dia dapat angka 10,9. Sementara tidak pakai koagulopati dia 12. Menariknya adalah ketika diuji pada hari ketiga yang memang ada koagulopati dia turun. Logis ya, koagulopati kan, dia turun. Tapi pada pasien yang tanpa koagulopati pun ternyata turun juga. Artinya kita masih waspada. Pada saat datang pertama, boleh jadi belum ada tanda-tanda koagulopati masuk rumah sakit pertama. Tapi kita masih monitor lagi pada hari kedua, hari ketiga dapat terjadi semula dia tidak ada koagulopati, ternyata pada hari ketiga terjadi proses gangguan koagulopati. Mungkin ada perdarahan yang delay istilahnya. Ya, ada hemolitik yang sifatnya delay, bukan yang sifatnya akut. Kan begitu ya. Kita jadi di sana ini. Oke, baik. Berikutnya lagi kita gunakan adalah adanya platelet count. Ya, trombosit, kemudian PT, APTT, NR, APTT. Nah, ini tiga ini adalah untuk menguji sifat dari koagulasi darah, untuk menguji dari kaskade pembekuan darah. Ada berapa faktor pembekuan darah? Ada berapa faktor pembekuan darah? 13. Ya, 13 ada. Dengan namanya masing-masing ada ya. Nah, PT-APTT itu akan memberikan bekal pada kita untuk menguji pada faktor pembekuan darah yang mana sih ada gangguan itu sana. PT sama APTT. INR adalah suatu international normalized ratio untuk menjadi acuan bersama menyeimbangkan karena reagen pemeriksaan untuk PT-APTT itu bermacam-macam. Ya, yang memberikan hasil juga bermacam-macam sebetulnya. Walaupun sekarang semakin mendekati seragam. Tapi untuk mendapatkan penilaian yang setara di antara semua metode tadi, kita butuh namanya INR. INR ini kita pegang, gitu ya, begitu.
Beda dengan kalau dulu kita sempat berapa tahun, 1-2 tahun kita ribut mengenai berapa sih antibodi COVID yang kuat. Pemeriksaan antibodi COVID masih menggunakan beberapa metode yang angkanya variatif sekali. Jika ada yang melaporkan saya cuma 100, 200, 300, 500, saya dari 5.000, 10.000 gitu kan ya. Karena metodenya berbeda. Nah, kita belum punya satu acuan yang sama untuk antibodi COVID. Tapi untuk yang INR sudah ada, INR sudah ada ya. PT itu prothrombin time, APTT itu adalah activated thromboplastine, activated activated prothrombin, jadi lupa saya. Pokoknya itu yang kita berikan dengan memberikan suatu rangsangan zat tertentu itu namanya APTT. Dua-duanya ini nanti fungsinya mendeteksi gangguan dari faktor pembekuan darah. Dulu kita masih menggunakan namanya CT dan BT, clotting time dan bleeding time. Caranya masih cukup apa ya, bahasa anak mudanya cukup bikin gitu, karena kita ditusuk betul. Ya, tangan kita ditusuk betul, atau di sini ditusuk betul untuk mengeluarkan darah. Sengaja dibuat berdarah gitu. Nanti diukur berapa lama dia berhenti darahnya. Itu dulu masih begitu. Nanti kita ambil lagi darah dari vena, kita letakkan dalam tabung, kita tunggu lagi berapa lama dia membeku. Maka dari salah tadi ada bleeding time, berapa lama pendarahan itu berhenti, ada clotting time, berapa lama dia membeku. Dulu masih begitu. Ya, sekarang mungkin orang mengatakan, gitu ya, nggak nyaman sekali. Oke, akhirnya muncul namanya sekarang dengan cara PT-APTI. Ini lebih nyaman dan lebih akurat hasilnya ya. Gitu. Nah, ini. Dan ada namanya TT. TT itu, ini ada singkatannya guys, saya lupa. Thrombin time. Ya. Kalau PT tadi adalah sifat prothrombin time, kalau APTT itu activated partial thromboplastin time, kalau TT itu thrombin time. Apa sih trombin, apa sih brokit, nanti ada, tenang aja, nanti akan muncul penjelasannya ya. Nah, ini kita pakai semua sebagai dasar kita untuk menilai bagaimana seorang pasien yang kondisi acute traumatic brain injury untuk menuju ke titik prognosisnya. Semakin dia terjaga pada hari ketiga, dia akan berada baik. Kalau dari perburukan maka ada risiko. Ya, begitu yang maksudnya juga ini seperti itu ya. Baik. Oke, berikutnya lagi adalah saya coba ambil ini di European Guideline on Management of Major Bleeding and Coagulopathy Following Trauma, ini edisi kelima. Saya berusaha nyari belum ketemu edisi ke-6. Semoga saya tidak salah ya. Ini kalau ada saya dikasih. Sepertinya baru edisi kelima ini yang terakhir di 2019 ya. Nah, ada beberapa kategori di sana. Seorang pasien traumatic injury itu harus segera dibawa ke tempat yang mampu melakukan pemeriksaan secara spesialis trauma, ya, khusus traumatik. Harus begitu. Kalau ditanya ada orang kecelakaan, ada trauma, dibawa kemana? Carilah rumah sakit yang sudah mendapati label sebagai trauma center. Disitulah dia bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau ada tenaga kerja terjatuh di pabrik atau terjatuh ketika bekerja, tanya dibawa kemana? Harusnya dibawa ke rumah sakit yang sudah dilabel sebagai klasifikasi rumah sakit trauma center. Ya. RSO Solo itu termasuk trauma center. Rumah sakit itu juga termasuk walaupun dalam level belum sama lengkap yang di RSO dan itu juga ada ya. Itu contoh seperti ini ya. Oke. Kemudian damage control approach itu perlu dilakukan ya supaya bisa menjadi acuan dalam manajemen pasien. Dan yang menjadi poin kita hari ini adalah coagulation support and thromboprophylactic strategies itu harus menjadi acuan kita untuk mengkaji ya pada pasien itu perlu nggak intervensi koagulopati, terutama lagi atau khusus lagi pada pasien yang ya, sebelum trauma sudah mendapatkan terapi untuk koagulopati. Misalkan pasien yang sudah dipasangin dengan stent jantung, itu dia diberi obat. Kenapa? Karena secara alami sebetulnya ketika darah itu bertemu dengan benda asing, dia akan membeku. Itu alaminya begitu. Maka kita pagi-pagi ke taman terus tergores duri, yang ada duri itu bunga mawar atau bunga melati, yang ada mawar itu duri itu maka akan terjadi nanti dia akan luka, ya. Tapi dia segera membeku, ya, meninggalkan bekas warnanya merah gitu aja, itu karena dia ada. Itulah memang darah itu begitu kena sesuatu yang di luar pembuluh darah, benda asing dia membeku, itu begitu. Nah orang jantung dia dipasangi stent, darahnya ketemu itu, maka dia membeku. Maka dia berikan obat supaya tidak membeku darahnya. Nah ini, maka ada beda. Kalau kita orang normal itu, INR-nya sekitar 1,5, ya, naik turun di 1,5, ya 1 sampai 1,5.
Tapi kalau kita bicara dengan orang penyakit jantung yang dapat obat, maka energinya akan bergerak di antara 2,5 sampai 3. Beda. Karena tadi itu, karena harus mempertahankan menghadapi benda asing di jantung tadi. Itu juga orang stroke. Post stroke itu ada sebagian yang juga diberi obat untuk mencegah pembekuan darah lagi. Terutama ada orang stroke yang semua jadi stroke oleh karena dia iskemik tersumbat, maka dijaga supaya tidak jadi sumbatan lagi diberi obat. Nah, orang seperti ini kalau dari trauma harus perhatian khusus kan, berarti dia membutuhkan terapi yang berbeda. Nah, targetnya berbeda. Orang trauma targetnya ya 1,5, dia targetnya sekitar 2,5 sampai ya gitu ya. Oke, baik. Oke. Nah, di situ ada suatu flowchart dalam kaidah itu. Ini ada flowchart. Ya kan, aman, mudah gitu ya. Mantap, langsung dibuka di sini, tak langsung buka aja kan. Apa ya? Nah, ini pertama kita lihat dari namanya pre-existing condition. Ini tentu wilayah teman-teman klinisi ya. Bagi saya penting ini adanya pre-injury medication, adanya terapi koagulopati sebelum terjadi trauma. Itu menentukan nanti bagaimana prosesnya untuk kita menentukan trauma, menentukan tata laksananya. Terjadi trauma ada dua hal yang menjadi poin kita. Pertama, tissue damage. Kenapa tissue damage? Karena begitu ada damage pada tisu maka akan memicu nanti proses kaskade pembekuan darah. Itu mestinya dulu belajar di mana ya? Blok apa ya dia? Hematologi ya? Hematologi itu semester berapa? 4 ya? 4 ya? Itu ya nanti mungkin waktu itu nggak tahu, mungkin saya juga tahu. Ada, yang penting ini tisu damage akan bawa ke sana. Kedua adalah terjadi hemorrhage atau terjadi perdarahan. Di depan tadi ya, ada hemorrhage shock tadi ya, dari satu dari 4 tadi. Nah, begitu terjadi shock, nanti untuk teman-teman klinisi akan bicara di sini, hipoperfusi sampai ke sini. Ini pekerjaan teman-teman klinisi. Kita dilihat membantu dalam hal mengkaji adakah inflamasi, adakah aktivasi platelet, adakah penurunan dari faktor pembekuan, dan terjadilah proses nanti hiperfibrinosis. Ini yang kita. Nah, setelah ini ketemu seperti itu, maka langkah berikutnya adalah tentang bicara menangani traumatik koagulopati. Ada yang trauma associated factor, misalkan faktor pembekuan darahnya itu hilang, habis, atau misalkan terjadi konsumsi yang berlebih oleh karena banyak perdarahan, atau juga karena resusitasi, karena upaya untuk melakukan resusitasi, maka kita juga harus melihat koagulopati faktor dilusi. Jadi misalkan begini, orang trauma diberi transfusi banyak, resiko pemberian transfusi banyak itu bagus untuk memperbaiki kekurangan darah. Tapi berisiko juga untuk membuat faktor pembekuan darahnya menjadi berkurang karena dilusi, pengenceran. Maka kalau kita punya pasien traumatik, memberi transfusi itu tidak langsung digelontor darah banyak, enggak. Ada strateginya. Supaya tidak terjadi bahwa pembekuan darah malah menjadi berat karena faktor pembekuan darahnya terencerkan. Kok bisa tuh dok? Semua orang pasien trauma, dia punya faktor pembekuan darah yang lengkap. Gitu kan? Utuh. Dia wanita trauma, dia wanita perdarahan, darahnya keluar. Darahnya keluar, dia tetap punya proporsi faktor pembekuan darah masih utuh, masih betul, masih ada proporsi sekian persen. Bagus, masih oke. Begitu dapat tambahan transfusi dari luar, yang terjadi adalah volumenya kembali menjadi besar lagi volumenya. Tapi belum tentu faktor pembekuan darahnya bertambah. Karena dari donor tadi belum tentu juga memiliki keseimbangan yang sama. Akhirnya terjadi pengenceran. Habis ini agak paham sini. Nah, itu maka dari risiko orang diberi transfusi baik juga berisiko terjadi pengenceran pembekuan darahnya. Nah, makanya ini ada kata-kata di sini resuscitation associated factor, yaitu coagulation factor dilusi. Atau juga ada faktor hipotermia, ada faktor residues. Nah, 3 ini nanti yang di slide berikutnya agak akhir nanti muncul sebagai triad of death pada trauma. Jadi segitiga yang membuat orang kena trauma itu berisiko fatal kalau ada 3 ini. Ada gangguan koagulopati, ada hipotermia, ada residues. Itu yang kalau itu 3-3-nya ada, maka sangat besar kemungkinan untuk fatal, ya gitu. Nah, itu yang kita pegang, ya. Oke, sama. Ya. Nah, itulah mengapa pada kondisi trauma itu kita perlu pastikan betul untuk segera mengembalikan atau restoring homeostasis. Restoring homeostasis, mengembalikan ke homeostasis. Apa sih homeostasis dalam pemahaman kita di koagulopati adalah kalau kita bisa menjaga agar menghentikan perdarahan pada daerah cedera, tapi juga mempertahankan darah dalam keadaan cair. Maksudnya apa? Kembali tadi itu, kita luka kena duri buah mawar. Dia ketemu benda asing karena darah luar, segera dia membeku. Tujuannya apa? Menghentikan perdarahan. Gitu ya. Kalau aja itu doang selesai, nggak masalah. Nggak masalah. Tetapi kalau kita mengalami perlukaan pada daerah yang lebih luas,
dan bila terjadi pembekuan darah, maka bisa menghambat aliran darah. Maka harusnya hemostasis mengatakan, kalau hemostasis yang baik itu begitu ada perdarahan cepat berhenti. Tapi di dalam pembuluh darah tidak boleh membeku. Ini ya, ini namanya keseimbangan. Yang keseimbangan ini memang bukan sesuatu yang sifatnya garis baku hitam putih harus begini, enggak. Dia ada daerah antara. Ada saatnya darah itu cenderung ke arah mudah membeku, misalkan karena perdarahan. Dia juga ada saatnya dia cenderung untuk lebih ke cair, karena dia tidak ada perdarahan, dia menjaga aliran darah lancar. Begitu. Apa resikonya kalau membeku? Jadi iskemik, gitu kan? Apa sih resikonya kalau tidak cepat membeku? Terjadi perdarahan. Dua-duanya yang kita jaga. Namanya hemostasis, begitu. Ya, oke. Nah, kalau sampai ada masalah pada hemostasis yang terjadi adalah perdarahan, karena gagal menghentikan perdarahan. Juga terjadi trombosis, artinya gagal mempertahankan darah dalam keadaan cair. Itulah kegagalan dari hemostasis karena melebihi area batas kompensasi kita. Ya, sama dengan batas kita adalah melakukan namanya stress coping. Stress coping adalah kemampuan tubuh kita untuk menghadapi stres. Kita manusia tentu punya ruang, punya batas untuk sampai segini saya masih kuat. Tapi dari ini saya akan mulai bermasalah, gitu kan ya? Kan bukan garis hitam putih kan, dia ada ruangnya. Seberapa ruang ini sesuai dengan kondisi masing-masing. Itulah yang hari ini menjadi topik besar mengenai adanya namanya resiliensi. Teman-teman, sedang banyak viral sekarang tentang kasus dugaan perundungan BPJS di Semarang. Baca, lihat videonya, baca TikToknya, lihat video TikToknya, gitu ya. IG juga banyak. Di sana muncul kata-kata tentang resiliensi. Saya hanya pesan pada teman-teman, kalau membaca seperti itu dan berkomentar, pegang beberapa kata kunci. Pertama, jangan pernah nyebut nama orang. Karena kita nyebut nama orang di media sosial, kita bisa kena masalah. Sebutlah kasusnya, komentari kasusnya, tapi jangan sampai menyebut nama orang. Siapapun orangnya. Ya, baik di posisi manapun, jangan sebut nama orang. Itu kunci kalau media sosial. Ya. Yang kedua, hindari betul kita sampai menunjukkan sesuatu yang sifatnya data personal. Namanya doxing. Menunjukkan KTP-nya, menunjukkan kartu mahasiswanya, itu sangat fatal di media sosial. Jangan pernah. Hati-hati ya. Ya, hati-hati, karena ini risiko. Dok, berarti nggak boleh komentar? Oh, boleh. Silakan apa saja, cuman hati-hati deh. Jangan pernah nyebut nama, jangan pernah mengungkap yang sifatnya data personal ya. Bukan itu. Baik. Nah, dok, apa benar resiliensi tadi, dok? Jadi memang besok kan juga pengen sekolah spesialis kan ya, itu ya. Nanti jadi dasarnya nanti sudah dipanjang, nanti diingatkan ya. Nah, agar hemostasis terjaga itu ada 5 hal. Faktornya faktor vaskular pembuluh darah, faktor trombositnya, faktor sistem koagulopatinya, faktor sistem fibrinoliknya, dan faktor lain. 5 ini kita jaga supaya tetap terjadi homeostasis. Kalau salah satu yang terganggu, maka berpotensi terjadilah gangguan dari hemostasis tadi, baik mengalami perdarahan maupun mengalami proses pembekuan penjalanan darah itu pembekuan darah tadi. Ya. Nah, ini kalau kita cuma tergores duri bunga mawar itu adanya adalah luka kecil. Luka kecil itu begitu kita tergores duri, kita tarik aduh gitu ya, dia cepat dia membeku, cepat dia berhenti, hanya ada garis merahnya, gitu kan ya. Apa pesan filosofisnya? Sekecil apapun luka yang kita timbulkan, pasti ada bekasnya. Maka hati-hati itu. Ya, hati-hati itu. Seberapapun kita bisa merekatkan kembali vas bunga dari gelas kaca, tetap akan ada garis yang buat dia tidak kaget saya. Kenapa deh? Tidak terima ya? Kaget saya. Saya tidak maksud untuk menyinggung perasaan ya. Ya, hati-hati makanya ya. Nah, maka itulah luka kecil. Caranya apa dilakukan? Cukup dengan membuat ini adanya vasokonstriksi, pembuluh darahnya menyempit, diteruskan dengan adanya aktivasi trombosit, adesi, pelekatan ke dinding pembuluh darah, agregasi, mengumpul semua gitu, mengumpul semua jadi satu, sekresi, dia mengeluarkan zat-zat tertentu yang membuat dia menjadi menggumpal trombositnya untuk nutup daerah yang luka tadi. Selesai, tertutup ke darahnya. Sekarang habis dari taman ke dapur bantu ibu iris bawang merah bawang putih, tangannya keiris. Lebih cepat berhenti mana antara iris pisau dapur dengan bergores duri mawar? Tentu kalau kita iris pisau dapur kita perlu waktu untuk bisa tutup.
Kita kadang bahkan kita perlu kadang harus pakai kasa, pakai kapas untuk menutup dulu sampai dia bisa berhenti. Kenapa? Karena lukanya lebih besar dan lebih dalam daripada luka goresan duri awal. Nah, itu masuk yang kedua ini. Gimana dia butuh bantuan adanya sistem koagulasi. Tidak cukup dengan trombosit saja. Kenapa? Nanti kita lihat gambar berikutnya. Nah, ini dulu. Ya. Kalau pas dia lukanya kecil, dia cukup butuh ini. Vasokonstriksi ditambah plateletnya, trombositnya mengumpul, membentuk suatu plak jendela, tutup luka, selesai. Begitu lukanya gede, dia butuh bantuan tambahan dari sistem koagulasi. Sistem koagulasi membentuk trombin dan mengaktifkan benang fibrin dan mengikat trombosit itu menjadi lebih kuat dan lebih besar ukurannya karena terikat oleh ikatan benang fibrin, sehingga dia bisa menutup luka. Ya. Bedanya apa? Kalau kita bicara yang ini, dia sifatnya reversible. Begitu goresan duri mawar tadi, pagi kita kena goresan duri, segera membeku, masih bertahan. Sore udah hilang, sudah lepas merah-merahnya. Pernah berarti enggak? Ya, udah lepas merahnya, nanti tinggal kulitnya nanti remaja lagi, rejuvenasi, pulih lagi kan begitu. Kalau goresan mawar begitu ya, tinggal nanti hampir nggak kelihatan. Itu yang sifatnya reversible. Jadi kalau yang sifatnya lukanya dalam, dia butuh tambahan fibrin ini. Nah, sifatnya ini adalah bedanya. Kalau yang ini dia reversible. Kalau yang ini sifatnya apa? Sifatnya adalah dia sumbatannya itu akan bertahan lama. Karena gede, diikat oleh benang fibrin. Kalau sumbatan itu bertahan lama, yang terjadi adalah pembuluh darahnya tertutup, nggak bisa mengalir. Gitu. Nah, dalam kondisi itulah maka ketika terjadi sumbatan tadi memberi kesempatan untuk dia sembuh, tubuh kita membuat aliran melalui jaringan kolateral. Ya kan? Sama dengan jantung kan kalau jantung terbentuk dia terus melewati jaringan kolateral kan untuk bisa tetap mengaliri darah. Hanya yang namanya kolateral tentu adalah sifatnya lebih kecil, tidak sebesar yang utama tadi. Nah, makanya kalau sudah selesai perdarahannya sembuh, sudah matang lagi, sudah pulih lagi kulit pembuluh darahnya, dirinya pulih lagi, maka sumbatan sudah lepas, kita buang lagi. Itulah maka dia butuh berikutnya prosesnya. Proses namanya adalah ini, fibrolisis ini. Yaitu tujuannya adalah untuk menghancurkan lagi sumbatan darah ini supaya dia kembali bisa lancar alirannya. Kerjanya dari mana? Kerja dari namanya fibrinolysis. Maka ada keseimbangan. Ada yang membentuk sumbatan untuk menghentikan perdarahan di sini. Ada yang untuk menjaga aliran darah lagi dengan melisiskan sumbatan itu lagi. Namanya fibrinolysis. Nah, kalau dua ini berjalan seimbang, aman. Perdarahan segera berhenti, tapi juga tidak sampai menimbulkan pembekuan darah karena terlalu lama membuat aliran terhambat. Itulah hemostasis seperti ini. Gitu ya. Nah, ini juga sampai situ kita sudah mulai masuk kan ya, mulai masuk. Oke. Dalam teorinya, kalau untuk membentuk protein ini cepat, apa? Untuk membentuk protein ini cepat. Jadi tadi dalam hal kita bicara goresan bunga mawar dia cepat. Kalau nanti bicara di pisau dapur agak lebih lama lagi waktunya untuk bisa berhenti. Semakin gede lukanya, semakin butuh waktu lama lagi untuk bisa menghentikan. Dia perlu dibebat, dia perlu gitu kalau udah lukanya besar. Ya, maka dia butuh waktu. Teorinya sekitar 10 menit lah dia bisa membentuk plak seperti ini. 10 menit. Kalau kena duri kan enggak sampai kan cepat sekali kan. Tapi kalau kena yang lebih besar dia butuh waktu lebih lama. Kalau kita lihat film-film heroik, film-film action itu, begitu dia luka kan dia suruh nekan kan lama. Harapannya seperti ini sebetulnya. Supaya memberi kesempatan tubuh melakukan proses sampai terbentuknya plak sumbatan tadi. Begitu sebetulnya untuk menghentikan perdarahan. Gitu ya. Ini kalau film heroik kan begitu kan ya. Ya, senang nggak film heroik? Nggak usah ya. Kasih tembak-tembakan terus. Nah, sekarang kita lihat ini kalau pas kajian hematologi kita terangkan panjang. Sekarang yang penting intinya bagi kita adalah begini. Proses pertama tadi adalah begitu ada luka, maka pertama trombosit jalan. Trombosit tidak kuat, dia butuh koagulasi ini. Yaitu dari segi injuri sampai muncul nanti mengaktifkan trombin. Ingat gambar tadi ya. Mengaktifkan trombin ini kan, dia mengaktifkan fibrin. Trombinnya aktif ya dan mengaktifkan protombin aktif, dia membentuk fibrinologi dari fibrin. Fibrin tadi yang mengikat trombosit tadi, ya membentuk plak tadi. Nah, setelah dia terbentuk fibrin, ini ureanya tadi. Jadi urean dari proses ini adalah di sini. Ya, jadi dia pertama
kerja dari pelatarnya dulu, merilis, belum mampu, dia butuh dia sudah agregasi trombosit, belum cukup, dia butuh koagulasi, membentuk primary hemostatic plaque tadi, kerja dari trombin, fibrin mengikat tadi kan, membentuk ikatan yang ini trombositnya, ini ikatan fibrinnya, ya digambarkan sini tadi, terbentuklah stable hemostatic plaque ini tadi. Nah, hemostatic plaque ini, ya, sampai sini, oke. Nah kemudian setelah terbentuk ini, tadi langkah berikutnya apa? Setelah terjadinya proses clear, pembuluh darahnya sembuh lagi, dia butuh untuk dirilis lagi. Nah, karena fibrilisis untuk melisiskan benang-benang fibrin ini dirilis. Maaf, saya salah pencet. Ini dirilis lagi benangnya supaya klotnya ini hancur untuk tidak menghambat pembuluh darah tadi. Maka dia ada kerja dari fibrilisis ini. Kerja inilah digambarkan di sini. Nah, ya. Tadi kita lihat dengan injury, ada trombin dana fibrin jadi fibrin membentuk klot. Sekarang fibrin terbentuk ini kita harus hancurkan lagi supaya dia bisa kembali lancar aliran darahnya. Ada proses namanya fibrilisis ini. Kerja dari mana ini? Ada kerja dari ini. Ada kerja bahwa ada kerja dari plasmin. Ini plasminogen diaktifkan jadi plasmin kemudian akan memicu proses penghancuran dari fibrinogen dan cross-link fibrin tadi. Dihancurkan supaya dia jendelanya pecah, pembuluh darahnya lancar lagi. Nah, begitu ceritanya seperti itu. Oke, maka kita suka dengar ada D-dimer. Waktu COVID kemarin mesti mendengar bahwa D-dimer diukur. Kenapa? Karena kalau COVID itu terjadi posisi yang berat, maka tubuh akan mengalami proses di mana darahnya akan banyak perdarahan, terjadi bekuannya berusaha untuk dilisiskan lagi oleh kerja dari plasminogen ini. Ya, melisiskan, sehingga akhirnya karena banyak yang dibekukan dan banyak dilisiskan, ini yang meningkat di dimernya. Maka kalau orang COVID di dimernya tinggi, berarti menunjukkan prosesnya masih belum reda, masih jadi proses yang berat dalam tubuhnya. Gitu caranya. Kalau kita pernah mendengar yang kena penyakit dengue, demam berdarah pada kondisi yang shock akut juga begitu. Dengue itu terjadi karena aktivasi dari komplement. Di sini pembuluh darah terjadi perdarahan, tubuh berusaha untuk menutupnya. Perdarahan kan baru jadi petiki kan, petiki ditutup dengan kerja trombosit karena banyak tempat yang bocor, banyak tempat yang mengalami perdarahan, dia kerja keras, trombositnya membentuk jendalan, akhirnya dilepas oleh fibrilisis, terjadilah hancuran dari fibrin, terbentuklah D-dimer. Sama orang dengue D-dimer tinggi, berarti dia prosesnya masih terus berlangsung berat. Begitu kuncinya ya, sama. Oke, sudah cukup membuat pagi-pagi pusing, tidak pagi lagi ya. Siapa yang belum sarapan? Belum? Kasihan belum sarapan dapatnya kayak gini ya. Jadi saya beli kopi dulu. Suka ada beli kopi segede situ? Oh, suka beli situ. Yang enak yang mana yang enak? Saya baru sekali doang. Baru sekali doang. Teman-teman beli sih enggak. Belum dibeliin sih ya, dibeliin ya apa gitu ya. Nah, oke ya. Tapi sekarang banyak loh yang model-model itu suka kopi ya. Anak saya kelas 2 SMP itu lebih suka minum kopi kalau malam daripada makan malam sepusi sampai itu. Kalau belajar itu dia minta di kopi terus gitu. Tapi kalau nggak diingetin tidak makan malam. Saya agak susah ya, agak bingung. Siapa yang suka kopi juga yang betul-betul ini? Juga. Jadi kalau malam itu dia lebih penting untuk minum kopi daripada makan malam. Saya ikut jadi pada kelas 2 SMP. Dia lebih suka kopi gitu daripada. Kalau diingetin kalau dipaksa nggak makan malam. Nah, saya jadi agak khawatir ya. Moga-moga sih nggak apa-apa ya. Dah, ya, inilah di dua tadi. Sehingga ini rangkumannya. 4 tahapan tadi, kalau ada perdarahan maka pertama dilakukan dengan namanya vasokonstriksi. Berusaha untuk menyempitkan pembuluh darah supaya darah berhenti. Dibantu oleh aktivasi trombosit. Ya, tadi ya, agregasi, sekresi dengan trombosan A2 tadi, ya. Nah, harapannya cukup untuk menutup pembuluh darah. Ya. Ternyata masih belum cukup, masuk fase ketiga, mengaktifkan koagulasi. Tadi ketambahan dari trombosit, memicu kerja dari trombin, ya, memecah fibrin, benang fibrin mengikat trombosit membentuk trombosit plak tadi, ya, jadi hemostatic plak tadi. Yang langkah ketiga ini membentuk koagulasi, dia membentuk suatu proses ini plak ini. Ini cuma trombosit saja, tutup, karena lukanya masih bisa tutup dengan ini, oke. Kalau tidak bisa dia langkah kedua. Langkah kedua adalah dia membentuk, langkah ketiga dia nambah dengan koagulasi, membentuk suatu benang fibrin mengikat trombosit. Jadilah plak. Ya. Ini setelah ini, hati-hati kalau ini plak terus, nanti akan terus membuat pembuluh darahnya menjadi tertutup oleh karena plaknya semakin gede.
Nah, itu kan dia perlu dihancurkan dari sini fibrinolytik ini, dihancurkan sini. Yang keempat, itu untuk dipecah oleh fibrinogen supaya ini menjadi pecah, kembali pulih lagi sebagaimana pembuluh darah yang awalnya normal tadi. Begitu proses kita. Nah, keseimbangannya adalah antara untuk mencegah perdarahan dengan membentuk plak dengan untuk melisiskan lagi. Itulah keseimbangan di situ. Kalau itu seimbang, aman. Begitu tidak seimbang, kacau kita. Ya, oke. Mau sakit stroke, mau sakit jantung, sebetulnya di situ poinnya. Keseimbangan antara mencegah perdarahan dan melisiskan lagi plaknya. Ya, gitu. Oke. Ya. Maka sekarang ini kalau orang ya ini bukan soal ketidakadilan. Di beberapa rumah sakit gede sudah punya suntikan tisu plasminogen aktivator yang kalau orang kena stroke karena iskemik ada pembekuan darah, dia disuntik itu dengan cepat maka dia segera bisa melisiskan, dia bisa kembali lancar lagi. Itu begitu sekarang. Cuma dia tetap harus dalam fase goal periodnya. Kalau udah lebih dari itu ya sudah bisa lagi. Karena tadi kesehatan sudah terlanjur terjadi cedera yang berat tadi. Kalau masih di awal, diberi dia segera lisis. Tapi tentu kita ingat tadi, jangan sampai kita memberikan obat untuk melisiskan cedera itu, menyebabkan tubuh kita menjadi melewati batas sehingga mudah terjadi perdarahan juga. Ini kita harus hati-hati. Maka pemberian juga harus hati-hati, gitu ya. Paham maksudnya ya? Jadi ini sudah terlanjur jadi pembekuan. Kita beri obat untuk memecah pembekuan. Jadi kalau pemberiannya berlebih, berarti terjadi adalah juga tempat jadi perdarahan. Karena apa? Tidak sempat membentuk plaknya tadi, gitu ya. Jadi antara membentuk plak untuk menutup perdarahan dengan melisiskan lagi untuk membuka pembuluh darah adalah keseimbangan yang kita jaga. Kalau mungkin masih belum, apa sih maksudnya dok? Ini lama akan paham juga, memang itulah cara kita untuk menangani gangguan obat seperti itu ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita lanjut lagi, ini ada satu namanya grade of rekomendasi. Grade itu akan terbagi antara level 1 sampai 4 maupun juga grade A, B, C, D. Intinya adalah semakin ke arah 1 dan semakin ke arah A, dia semakin kuat rekomendasinya itu. Ya, ini terjadi, ini belajar dulu waktu di semester 1 ada blog tentang budaya ilmiah ya, masih ada? Semester 1. Itu dulu ada ya, ada metode itu dulu mesti belajarnya termasuk ini level of rekomendasi. Jadi nanti ada level of evidence, ada ya? Ya, ada itu dulu. Nah sekarang kita coba belajar segini. Dari European tadi itu ada beberapa rekomendasi yang kalau bidang lab saya cuma ambil bidang lab ya, yang 1 sampai 7 yang bidang klinis saya tidak ambil. Bahwa pertama merekomendasikan pemeriksaan hemoglobin levelnya 1B, tertinggi 1A kan, ini 1B, jadi cukup tinggi. Lakukanlah pemeriksaan HB berulang ya untuk mendeteksi adanya perdarahan. Termasuk bahwa ketika HB awal masuk rumah sakit masih normal pun mungkin tetap terjadi perdarahan karena masih berlangsung lambat. Seperti contoh di paling pertama tadi, masuk HB masih 12. Dari ketika langsung jadi 10. Kan? Walaupun di awal dia belum kelihatan ada koagulasi. Kedua adalah serum laktase dan defisit basa. Ini 1B juga untuk memonitor ya berlangsungnya perdarahan waktu shock itu. Apa contohnya tadi? Ya misalnya kita periksa PTT, kita periksa laktat ini di awal tadi kan ada kan waktu di traumatic brain injury tadi, laktat itu dipakai untuk melihat apakah ada proses metabolisme yang terganggu. Kita pernah masih belajar siklus Krebs kan? Masih ya? Di blog apa dia? Apa itu? Tentang blog apa? Judulnya apa? Satu biologi sel. Biologi sel. Dulu kita sangat harus mengunyah buku namanya Harper of Biochemistry. Itu paling utama adalah tentang siklus Krebs. Ya, di sana akan muncul produknya adalah laktat. Pada kondisi yang normal laktat terbentuk, tapi dia juga segera terurai. Tapi kalau kondisi yang kita terganggu, maka laktatnya numpuk terus. Ya, kondisinya sudah tidak seimbang lagi. Tadi ada siklus Krebs tadi ya. Masih apa dia siklusnya dia? Masih apa ya? Lingkarannya itu ya. Aku ya selalu podo ya, karena udah lama juga kan. Udah lama kan produksi itu juga ya. Dan saya sangat lain. Kalau teman-teman yang di bidang traumatologi betul penanganan pasien masih sangat paham ya. Juga kemudian kita merekomendasi lagi tentang pemeriksaan koagulopati dengan misalkan dengan PTA-PTT tadi. Itu 1C. Yang lebih rendah daripada 2 tadi ya. Nah, juga kita platelet fungsi. Ya, itu juga kita uji. Nah, uji fungsi platelet itu sebetulnya agak susah karena parameter labnya itu tidak dikerjakan rutin. Nanti tidak sehari kita kerjakan.
Tapi minimal kita bisa lakukan dengan melihat dari fungsinya melalui PT-APTT. Gini, pernah dengar nggak orang demam berdarah trombositnya tinggal 20.000, tapi kok nggak ditransfusi? Dokternya masih yakin bahwa dari perusahaan PT-APTT tidak terjadi perdarahan. Ini fungsinya masih baik. Nanti melewati fase akut dia akan kembali lagi pulih. Begitu. Jadi saya sekarang kalau sudah tinggal 20.000 kok nggak ditransfusi karena PT-APTT masih baik. Sebenarnya ada yang masih 50, masih 100. Kok ditransfusi? Karena fungsi PT-APTT sudah menurun. Ini bicara mengenai evidence base-nya begitu. Tetapi nanti kalau ada di praktek juga berpikir mengenai namanya value based medicine. Bedanya apa? Kita ini pada nonton tapi letak sedikit. Ini value based medicine ini agak baru. Jadi walaupun betul bahwa trombosit 20.000 tidak masalah kok, selama PT-APTT masih baik, itu betul. Itu evidence based, tidak salah. Tapi bicara mengenai value based, biasanya apa? Kalau pasien itu dirawat di Muardi, dirawat di rumah sakit Solo lah begitu, maka kita boleh pegang 20.000, PT-APTT masih baik, fungsi masih baik, tidak usah transfusi. Karena apa? Karena itu begitu tiba-tiba ada masalah, segera datang darahnya, cepat kita dapatkan. Kalau kita bekerja di rumah sakit yang kalau nyari darah mesti 10 km, mesti 20 km, mungkin sampai sehari semalam, ya kita tidak boleh sekaku itu menetapkan bahwa 20.000 tidak apa-apa masih baik. Kalau tiba-tiba ada masalah, nah itu makanya itu namanya adalah value based medicine. Paham ini ya? Inilah bedanya dokter dan robot di situ mas ya. Paham ya? Oke, baik. Kita terus lagi. Nah, tadi itu yang 2019. Sekarang kita lihat yang ada ada yang mencoba untuk menyusun namanya TIC score. TIC score adalah ini, trauma induced coagulopathy. Pada saat pasien masuk rumah sakit itu diukur dengan TIC ini untuk menilai seberapa risikonya nanti dia akan masuk ke kondisi gangguan coagulopathy dan membutuhkan terapi. Gitu yang dilakukan. Nah, apa yang dilakukan oleh penelitian ini? Dia punya sekitar 3.500 pasien, diambil datanya, kemudian diukur TIC-nya, ternyata 22% diantaranya mengalami TIC. Artinya mengalami gangguan coagulopathy. Gitu ya, ini mengalami gangguan ini. Nah, dia menyusun 5 kriteria untuk mengukur scoring TIC ini. GCS, shock index, yang dua ini teman-teman klinisi, saya tidak menerangkan ya, teman-teman klinisi yang tahu. Hemoglobin, ya, yang jelas lab ini, dan pemberian terapi cairan sebelum masuk rumah sakit kalau ada, ya, dan penggunaan norepinephrine untuk menjaga. Gini, kalau kita lihat film-film itu, film-film tentang kecelakaan di jalan ya, maka dalam perjalanan rumah sakit itu biasanya kalau diberikan infus, yang satu diberikan dalam bentuk cairan, biasanya dalam bentuk untuk mempertahankan volume, ya, laktot maupun menggunakan kristaloid. Satu lagi adalah diberikan obat norepinephrine untuk mempertahankan tensi tetap tinggi. Kalau bicara kalau lihat film kan suka ada gitu kan ya, film IR atau film apalah, pokoknya film yang ada kecelakaan di jalan itu mesti langsung diberikan dua itu. Maka ini ada faktornya pre-hospital pemberian volume cairan sebelum masuk rumah sakit maupun penggunaan norepinephrine. Nah, kalau nanti nilainya itu dari 0 sampai 9, kalau nilainya itu di bawah 2, dia berarti bukan TIC. Artinya dia tidak mengalami gangguan coagulopathy. Ya, kalau nilainya minimal 6 ke atas sampai 9, berarti dia adalah memiliki risiko besarnya dia mengalami mengalami kondisi TIC. Begitu, ya. Sekarang apa saja cara penguraiannya? Kalau bahasa lengkap silakan ya, saya tidak tambah lengkap ya. Silakan itu judulnya ada, nanti tinggal diklik, tinggal dicari di internet, silakan kalau mau baca lengkapnya. Ya, ini. Jadi pertama HB kurang dari 11 itu nilainya 3 skornya. Shock index kurang ini nanti baca lagi di situ ya, karena ini klinisi saya tidak menerangkan, nanti melangkai teman-teman klinisi. Shock indexnya lebih dari 0,9 dan nilainya 2. GCS kurang dari 9 nilainya 2. Ya, kalau yang cairan sama norepinephrine 1-1. Kalau dia nilainya 0 sampai 1 aman, bukan TIC. Kalau nilainya itu 6 ke atas dia TIC. Dok, kalau nilainya 2 sampai 5 gimana? Berarti warning, hati-hati. Tidak berani mengatakan pasti bukan TIC, tapi juga belum masuk ke TIC. Ingat pada saat pertama tadi, ada orang masuk yang belum coagulopathy, hari ketiga dia masuk ke coagulopathy. Gitu kan ya? Nah, ini ya, hati-hati sini. Nah, apa yang saya tunjukkan adalah hemoglobin itu nilainya skornya 3. Artinya hanya karena hemoglobin saja sudah bermasalah saja, langsung dapat skornya 3. Itu maksudnya gitu.
Kalau ini pre-hospital epinephrine dia 1. Kalau hanya diberikan ini dia masih belum masuk TIC. Jadi begitu sudah mulai hemoglobinnya turun, sudah mulai tanda awal dia masuk ke glukose. Dan nilainya sudah 3. Gitu ya? Oke, baik. Nah, di sini dia tunjukkan secara penjabaran. Kalau nilainya itu masih 1 misalkan, maka risiko untuk menjadi TIC hanya 48,2%. Tapi kemudian dia adalah bukan TIC 92,5%. Begitu cara bacanya. Tapi kalau nilainya sudah 6, maka 92% dia TIC. Walaupun masih mungkin dia bukan TIC dengan angka 81%. Tapi sudah mulai bahwa ini nilainya adalah signifikan lebih besar risiko positif daripada dia negatifnya. Probability-nya dia sudah di angka 82,6%. Gitu ya. Nah, begitu makanya kalau 6 ke atas dia sudah masuk ke kategori TIC, kalau masih 0 sampai 1 dia belum masuk ke TIC. Begitu mudahnya kita, ya. Oke. Nah, ini contoh yang membuktikan bahwa scoring itu juga ternyata berhubungan kuat dengan berapa kebutuhan transfusinya. Ini scoringnya mulai dari sisi scoringnya 0 sampai scoringnya 9. Jadi kebutuhan transfusi platelet. Ternyata semakin tinggi skornya juga semakin tinggi dia dibutuhkan transfusi platelet. Ini red blood cell, semakin tinggi juga sama. Artinya memang scoring tadi itu representatif untuk mengukur risiko dibutuhkannya transfusi darah pada sesuai dengan hasil scoring tadi. Maksudnya begitu. Berarti kalau tidak nilainya belum sampai 6, dia sudah nilai dari 5. Jadi hati-hati. Berarti kemudian dia butuh transfusi juga tinggi. Maksudnya seperti itu ya. Oke, baik. Nah, ini akhirnya dibuat suatu flowchart berdasarkan hasil dari penelitian tadi. Pertama, kalau kondisi pasien itu tidak stabil, langsung masuk kriteria sebagai critical hemorrhage. Tidak stabil, langsung sebagai kita berikan terapi koagulopati atau terapi hemostatik. Ya, itu kalau sudah tidak stabil. Nanti ada namanya massive transfusion protocol. Nanti di belakang ada, ya, kita terima dulu aja. Artinya mau ada segera kebutuhan transfusi dengan segala konsekuensinya. Kalau nilainya 0 sampai 1, ya belum perlu pemberian, tidak perlu pemberian hemostatik. Ya, pada saat di masa itu. Begitu juga 2 sampai 5. Ada 2 sampai 5 kita hati-hati. Karena nanti pada saat kita diikuti monitoring pasiennya bisa saja pada hari kedua dan ketiga dia jatuh ke dalam posisi koagulopati. Itu juga mungkin terjadi kan? Nah, ini begitu ceritanya ya. Kalau langsung 9, otomatis langsung diberikanlah pemberian obat-obat untuk menjaga imunisasi tadi. Ya, begitu ya. Ini di bulan Mei 2024 kemarin laporan seperti itu. Oke. Tadi bagian yang paling membuat pusing. Karena mungkin teman-teman merasa apa sih itu umumnya gitu ya. Karena mungkin agak baru. Nah, kita mulai agak yang santai sedikit, tenang aja ya, tenang aja. Yang sudah mulai agak ngantuk bangun dulu biar ini yang bagian mudanya biar enggak kelewatan ya. Sekarang pukul 10. Kita sudah berapa sih? 30 ya? Masih kan semua, berarti masih sadar semua ya. Masih keras semua ya. Oke. Ada yang pernah lihat film drama Korea Dr. Cha? Lihat ya. Dr. Cha itu menggambarkan kondisi PPDS di sana. Ya, lepas dari soal yang lain nanti PPDS. Soal ceritanya nggak usah kita bahas ya. Saya katakan bahwa pendidikan PPDS itu memang pendidikan yang unik karena dia harus menghasilkan seorang tenaga dengan skill keahlian tinggi dalam waktu yang singkat. Ini mirip dengan kalau kita bicara akademi militer, akademi kepolisian, akademi pelayaran, gitu. Itu mirip. Ataupun akademi pendidikan dalam negeri, itu yang untuk mencetak para pimpinan daerah, pejabat daerah, itu namanya STPD, Sekolah Tinggi Pendidikan Dalam Negeri. Mirip semua, di mana prinsipnya adalah mereka itu dididik dalam waktu singkat untuk mendapatkan skill yang tinggi. Begitu. Dan model pendidikannya adalah namanya apprentice. Apprentice itu artinya adalah belajar sambil bekerja ataupun bekerja sambil belajar. Dan karena sifatnya itu maka dia belajar 24 jam. Kalau Anda lihat di akademi militer itu, sejak bangun pagi sampai nanti mau tidur lagi itu semua ada aturannya. Kalau yang pernah merasakan jadi anggota Paskibra, saya ngalami itu kan? Ada yang pernah jadi anggota Paskibra? Ada ya? Seperti ngalami. Sejak bangun tidur sampai nanti mau tidur itu ada urutan aturannya ada. Tidak ada. Ciri yang kedua adalah karena mereka belajar terus 24 jam, maka mereka akan banyak bergaul dengan seniornya.
Sementara dengan gurunya tentu ada waktu khusus saja. Sehingga memang akhirnya terbentuklah situasi di mana antara senior junior itu menjadi sangat terasa kental. Gitu kan? Kalau di kementerian, di polisi itu ketemu dengan kakak kelas, sampai udah lulus semua pun, sampai nanti pun tetap siap bang. Gitu. Karena menghormati senior. Di PPDS juga begitu, sama sifatnya. Belajarnya lebih baik dengan kakak kelasnya daripada dengan gurunya. Bukan karena gurunya malas ya karena gurunya tentu datangnya pada jam tertentu gitu kan ya. Sehari-harinya setiap waktunya dia bertemu dengan senior kakak kelasnya. Gitu. Dalam bahasa PPDS itu kalau orang Solo mengatakan ilmunya itu adalah punya dua prinsip, netes sama netes. Ada orang Solo? Ada orang Solo? Netes itu artinya adalah seorang PPDS itu banyak mendapatkan ilmu dari kakak kelasnya karena netes. Netes itu artinya apa? Pelan-pelan tapi terus. Kalau namanya grojok itu artinya adalah banjir, seperti air terjun. Netes itu artinya adalah seperti kita punya gedung bocor, tes, sedikit-sedikit tapi terus-menerus. Itu namanya netes. Nah, PPDS punya prinsip seperti itu. Saya dapat ilmu, saya dapat keterampilan dari kakak kelas saya, netes, pelan-pelan tapi terus. Setiap saat saya waktu bisa muncul ilmu baru, bisa dapat keterampilan baru, netes. Nah, kalau kita bisa mengikuti netes ini, kita bisa netes. Netes artinya apa? Bisa muncul kemampuan kita sendiri. Netes artinya adalah kalau telur pecah, namanya apa? Menetas ya. Nah, kita bisa netes. Kita jadi pintar karena netes, kita netes. Nah, itulah mengapa kedekatan bisa sangat kuat. Nah, hanya memang risikonya situasi seperti ini mudah menimbulkan risiko untuk jadi perundungan. Ya, hanya kita harus hati-hati. Ada yang sifatnya memang itu bagian dari pendidikan. Misalnya, ini besok kamu presentasi kasus ini. Oh, itu tidak boleh katakan tidak mau, harus siap, sampai harus siap. Walaupun malam itu dia harus kerja keras, ya tidur, ya harus siap. Malam itu dia terpaksa nggak tidur, terpaksa dari itu harus dilakukan. Itu bagian dari pendidikan. Kita nggak boleh mengeluh seperti itu. Saya lagi udah jam 5 sore, tetap masih belum boleh pulang. Kenapa? Pasien itu belum beres, ya harus dikerjakan. Itu bagian dari pendidikan. Karena nantinya ketika jadi dokter itu juga begitu. Kan nggak ada ceritanya tuh. Jam 2 siang, pasien baru datang. Sorry, saya jam 2, saya pulang, jam berapa selesai. Kan nggak boleh. Pasien kecelakaan datangnya jam 13.30. Jam 13, jam 14, sorry ya tak tinggal ya, udah selesai, kan tidak boleh begitu, maka kita begitu. Maksudnya kalau pendidikan itu jangan pernah mengeluh mengenai udah jam 2 kok saya belum boleh pulang, jangan. Itu kan bicara soal kita bekerja 24 jam sebagai dokter, jangan. Besok harus masuk kasus, harus dijalani, karena besok waktu itu juga sama. Alasannya, dokter ada masih, maaf besok saya presentasi, saya nggak bisa nangani pasien, tidak boleh. Itu pendidikan. Tetapi memang ada sisi-sisi yang kita harus hati-hati. Saya ada sebuah grup WA, entah Pak Kapal Dosa juga atau bisa masuk situ. Di situ ada Pak Menteri Kesehatan, ada Pak Dirjen, Bu Dirjen, ada banyak pejabat tentang kesehatan. Dan ada beberapa dokter, ada beberapa profesor situ. Nah, waktu kasus ini tuh langsung banyak masukan ke grup itu, menceritakan mengenai bentuk-bentuk perundungan. Saya ceritakan ini sebagai bagian untuk kita hati-hati untuk tidak ikut-ikutan seperti ini. Ada beberapa bentuk. Kalau sekedar membelikan makanan itu termasuk bentuk yang paling ringan di antara perundungan tadi. Ya. Itu paling ringan, itu paling ringan. Itu cuma bicara mengenai repot dan biaya. Saya bukan mengatakan benar ya, itu tetap salah. Tetapi masih paling ringan seperti itu. Ada jaga seniornya, ayo kita beli nasi goreng bareng saya. Oke lah. Saya dulu pun ketika sekolah jadi malah waktu saya masih dokter muda, belum yang calon spesialis. Itu karena saya banyak bantu PPDS, saya ikut dapat makanannya waktu itu. Ya waktu itu kita sih nganggap biasa aja ya, gantian lah kali ini. Mendidikan kakak kelasnya itu masih ada wajar. Sekarang itu jatuh sebagai bagian dari perundungan, tapi masih paling ringan menurut saya. Yang berat apa dok? Ada yang suruh bayar listrik rumahnya seniornya. Ada yang suruh gantiin ban mobil seniornya, nyerviskan mobilnya, suruh jemput anaknya seniornya atau kelasnya dari sekolah atau dari les, itu suruh jemput. Ada. Suruh jemput istrinya seniornya. Ada yang lebih parah lagi apa? Suruh jemput bukan istrinya seniornya. Nah, susah tahu komentar saya. Tentu saya mengatakan apa? Ini bukan sesuatu yang semuanya atau semua begitu. Enggak, yakin saya masih banyak yang tetap jalan dengan baik. Tapi kalau namanya masih ada 1-2 seperti itu ya akhirnya akan terbentuk situasi seperti ini yang kita bisa lihat. Ya, hati-hati betul ya karena zaman sudah berubah.
waktu saya masih SD, masih SMP, kalian udah nggak ngalami lagi. Ke sekolah SD lupa potong kuku. Yang terjadi apa? Tangannya suruh begini dipukul sama gurunya pakai penggaris. Waktu itu terjadi apa? Saya tidak boleh protes. Kalau sampai saya pulang protes sama bapak saya, sama dimarahi bapak saya. Itu waktu itu begitu. Hari ini kalau ada anak SD lupa potong kuku, dipukul guru, terjadi apa? Gurunya laporkan polisi. Itulah artinya zaman sudah berubah. Waktu mungkin bapak ibu kalian sekolah spesialis, mungkin ya satu masih ada bapak ibu spesialis. Waktu dulu bapak ibu kita sekolah spesialis itu biasa aja, belikan makanan untuk seniornya biasa, disuruh bantu kerjakan bikinkan presentasinya biasa, disuruh kerjakan apa biasa, gitu ya. Disuruh ngantar kemana biasa, waktu itu diterima biasa. Sekarang zaman sudah berubah, ya kita harus hati-hati. Kalau nanti kalian menjadi seorang mahasiswa PPDS yang masih junior, maka hati-hatilah untuk bersikap yang baik supaya tidak memicu persoalan. Kalau memang ada permintaan bantuan dari senior yang masih dirasa tidak memberatkan sekali, masih dalam batas kewajaran, oke lah kita bantu. Tidak usah diartikan terus sebagai perundungan lah, seperti itu. Kalau sudah mulai melewati batas ya kita saling baik-baik. Mohon maaf kak, gitu. Waktu kalian menjadi seorang senior di PPDS, pesan saya adalah hentikan semua yang sifatnya risiko perundungan. Itu pesan saya. Jadi ya, itu lanjut ceritain depan tadi, satu bisa saya lunasi sekarang ceritanya ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita boleh masuk ya dari kita lagi. Pas. Tadi yang donor itu siapa tadi? Yang donor tadi? Dirimu ya, donor tadi ya? Yang sudah donor dirimu ya? Bukan. Siapa yang sudah donor? Ada? Ali yang mana Ali? Oh ya, berarti dia merendah hati jadi nggak mau menunjukkan kebaikan ya. Orang yang donor darah itu punya banyak keuntungan. Satu, pasti bukan orang anemia. Wah, biar dicek. Kedua, nggak kena hepatitis B, nggak kena HIV/AIDS, nggak kena hepatitis C, dan nggak kena sipilis. Loh, kalau ada laki-laki seperti ini luar biasa kan? Calon suami yang hebat seperti ini, ya. Carilah yang sudah donor seperti ini, terjaga betul ya, kayak gitu ya. Dia itu orang yang nggak kenal aja dia tolong kasih darahnya kan? Makanya orang semua yang dia cintai gitu ya, ya. Oh, harus gitu. Kayak para calon bapak sebelah dari yang baik ya. Oke, sekarang ini waktu Ali namanya Ali ya. Sorry, contoh aja jangan jadi Ali, jangan sebentar. Waktu Ali donor darah itu diambil seperti ini, 350 ml darahnya masuk ke kantong. Dulu orang donor itu hanya dapat satu kantong saja. Sekarang kalau kita donor di tempat donor darah yang sudah memenuhi standar hari ini, maka langsung ada 3 kantong dalam satu selang itu. 2 kantong besar, 1 kantong kecil. Kenapa? Karena sudah ada prosesnya langsung. Begitu kita dapat 350 ini, nanti langsung disentrifuge seperti ini. Ya. Sebentar, sebelum sentrifuge itu dia sudah punya satu selang yang dia punya filternya. Di mana dalam filter itu dia akan menyaring. Yang masuk ke kantong itu hanya yang ukuran selnya itu segede eritrosit. Sel yang lebih dari eritrosit nggak akan masuk dalam kantong. Dalam kantong ini nggak masuk. Dalam kantong yang ini, yang pertama ini nggak masuk. Leukosit ukurannya cenderung lebih besar daripada eritrosit. Kecuali yang limfosit kecil saja yang ukurannya sama dengan eritrosit, sehingga dia tersaring. Maka dalam darah ini dia tersisa maksimal hanya 500 sel leukosit per mikroliter. Kalau normalnya berapa? 5.000 sampai 10.000 gitu kan ya, itu cuma 500. Kenapa disaring? Karena dalam leukosit itu terdapat namanya HLA, Human Leukocyte Antigen. Kalau ada darah donor dengan darahnya pasien, HLA-nya tidak klop, dapat terjadi proses reaksi transfusi. Maka dulu suka terjadi, dicek kalau darahnya sama, di crossmatch tidak masalah, tapi begitu dimasukkan kok bermasalah. Jadi biasanya karena ada HLA. Nah, sekarang dibuat disaring gitu ya. Itu saring sudah masuk ke sini terus disentrifuge terbagi 2. Satu kantong pertama tersisa dari kantong yang tadi tersisa hanya RBC atau red blood cell saja. Eritrosit saja yang tersisa di sana. Atau bahasanya adalah packed red cell. Ya, tersisa di sini. Di sini tersisa hanya darah merah dan hanya sedikit sisa dari plasma. Yang banyak plasma itu terbuang kedua bersama dengan trombosit. Kenapa? Karena trombosit itu ukuran selnya jauh lebih kecil daripada eritrosit. Maka di selang yang ini itu dia sudah menyaring. Dia bisa masuk ke sana itu hanya yang trombosit saja. Yang eritrosit tertinggal di sini. Jadi caranya begitu. Di sini ada
platelet tambah sana. Ini dipakai untuk apa? Untuk misalkan orang-orang yang kena kasus demam berdarah, di mana trombositnya sudah sangat turun sekali karena kebocoran banyak, dia butuh tambahan TC, trombosit konsentrasi atau platelet konsentrasi. Oke ya, jadi oke ya. Nah, kemudian kalau ini kita salin lagi dengan sentrifuge berikutnya, kita dapatkan bahwa nanti ini tersisa trombositnya saja. Karena yang di sini itu sangat kecil sekali sehingga yang bisa lolos ke sana hanya plasma. Ya trombosit tetap tertinggal di sini. Nah, di sini ada plasmanya. Dalam plasma itu ada isinya macam-macam. Dalam plasma itu ada faktor pembekuan darah, ada juga protein albumin, ada juga banyak lain, mungkin fibronektin, mungkin protein C, sebagainya banyak. Ya, di sini. Nah, maka nanti dari ini kita lihat bahwa satu orang donor seperti si Ali tadi, Ali Pak Ali itu namamu Ali ya, Ali, maka kita dapatkan bisa bentuk 3 pasien, bisa diberikan dalam bentuk pack rasanya, bisa trombositnya, bisa juga plasmanya. Nah, maka dari satu golongan darah itu, satu orang donor darah itu kan bisa kita dapatkan, mungkin kita berikan dalam bentuk ini, hanya whole blood, artinya apa adanya utuh, atau PRC-nya, hanya sel darah merah saja. Bisa juga diberikan dalam bentuk hanya platelet konsentrasinya saja, trombositnya saja. Bisa juga hanya leukositnya saja, disaring leukositnya saja. Bisa juga diberikan dalam bentuk plasmanya, ya seperti tadi ini kan plasmanya, jadi kita berikan, ya begitu. Atau bisa juga dalam bentuk nanti cryoprecipitat, yaitu hanya khusus murni pada beberapa faktor pembekuan tertentu, juga bisa. Ya, kalau mau kita sedikit urai lagi dari plasma itu, mudahnya aja dari satu plasma tadi itu kita bisa dapatkan, bisa kita ambil nanti fraksi protein plasmanya, ya, kita protein C sebagainya itu, bisa kita ambil albuminnya. Pernah dengar kan kalau orang kena luka bakar luas dia butuh transfusi albumin, itu bisa dapatkan dari plasma ini, ya caranya gitu. Atau imunoglobulin, contohnya adalah pada kasus COVID kemarin kita membuat plasma konvalesen. Orang pernah kena COVID sudah sembuh, dia punya antibodi dalam plasmanya, kita transfusikan ke orang yang kena COVID supaya membantu imunoglobulinnya membantu melawan virus COVID. Begitu. Kalau yang contoh lain yang sudah lama berlangsung adalah orang yang kena namanya GBS. Apa? Jadi perasaan saya sekarang jadi suka lupa istilahnya. Guillain-Barré syndrome ya. Nah, itu dia mengalami proses di mana ada autoimun di dalam plasmanya, maka dia diberikan plasma supaya diberikan imunoglobulin untuk menetralisir yang ada di dalam plasma dia tersebut. Itu juga bisa jalannya gitu. Nah, sekarang Indonesia sedang berjuang untuk bisa melakukan fraksionasi plasma ini. Bayangkan ya, satu kantung albumin yang isinya 100 ml itu harganya 2,5 juta. Satu kantung albumin itu. Karena sebetulnya kalau kita bisa memproduksi dari plasmanya orang donor itu bisa dapat banyak. Sayangnya teknologi kita belum sampai ke sana. Jadi kita masih terpaksa membeli barang jadinya infus albumin, ya, gitu ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke terus bagaimana dalam penerapannya. Ini sifatnya mengenai apa itu indikasi dari transfusi. Secara garis besar adalah kita bisa berikan transfusi dalam arti untuk tujuan volume darah. Orang kecelakaan, orang trauma, perdarahan. Kita berikan transfusi untuk mengganti darah yang keluar tadi. Ya, gitu. Tentu yang paling mudah berarti harusnya diganti yang keluar kan darah utuh itu yang keluar. Ya kita berikan dalam bentuk darah utuh juga. Itu secara mudah begitu teori kita. Dia keluar darah utuh, kita berikan dalam bentuk darah utuh untuk mengganti volumenya. Ya. Kalau yang kedua adalah orang kena anemia. Anemia itu mesti prosesnya berjalan kronis, ya. Dia bukan mendadak, berarti berjalan kronis. Maka orang seperti ini, dia butuhnya apa? Dia butuh tambahan sel darah merah saja. Dia tidak butuh tambahan volume darah. Ya, volume darahnya cukup sebetulnya. Cuma darah merahnya kurang. Kita berikan yang kedua ini. Kita berikan kekurangan sel darah merah, kita berikan dalam bentuk PRC, packed red cell, atau kita berikan dalam bentuk RBC tadi. Ya. Berikutnya lagi, untuk karena berkurangnya leukosit maupun trombosit. Leukosit baik kita berikan dalam bentuk granulosit tadi. Misalkan orang kena leukemia. Leukemia diberikan obat, terjadi lisis dari leukosit karena memang supaya yang leukosit yang mengalami mutasi itu habis, diganti yang baru yang tidak mengalami mutasi, itu granulosit. Ya. Atau dia karena trombosit, ya, tadi orang kena dengue, demam berdarah. Ya, dia kekurangan trombosit, kita berikan dalam bentuk platelet konsentrat atau trombosit konsentrat tadi, gitu ya, seperti ini. Oke.
Atau juga untuk bedah jantung, karena bedah jantung itu memang situasi yang khusus di mana memang operasi ini memang membuat banyak perdarahan, maka diberikan dalam bentuk sesuai kebutuhannya ya, nanti kita lihat mana yang terbuang banyak. Atau juga namanya ada lagi, satu lagi adalah transfusi tukar. Transfusi tukar itu adalah pada kondisi bayi baru lahir dengan kondisi inkompatibilitas dengan ibunya, jadi lisis yang masif, kita lakukan transfusi tukar. Itu ibaratnya adalah seluruh darah bayi itu kita ganti dengan yang baru supaya dia sudah bebas dari imunoglobulin ibunya, gitu. Dan transfusi tukar. Ya, ini beberapa kondisi khusus kali ini ya. Nah, apa yang kita pegang? Pertama adalah pasiennya indikasinya itu kuat dan tepat. Contoh tadi bahwa orang kena DHF sudah tinggal 20% trombosit. Kalau masih yakin trombositnya masih berfungsi, maka nggak diberi transfusi. Bukan karena pelit, bukan karena tetapi karena memang risiko dari transfusi juga ada. Maka kalau belum yakin betul, kita tidak berikan transfusi. Ya, gitu. Yang kedua adalah berikan sesuai kebutuhan. Tadi saya contohkan, orang perdarahan butuhnya whole blood, orang anemia butuhnya PRC, berikan PRC. Orang kurang trombosit, kita berikan trombosit. Kalau orangnya butuhnya hanya trombosit, kita berikan dalam seluruh darah utuh. Risikonya adalah dia mendapatkan beban berlebih oleh karena penambahan yang tidak diperlukan tadi. Begitu. Orang anemia kronis tiba-tiba diberi darah lengkap, risikonya adalah jantungnya akan kelelahan karena mendapat tambahan beban volume darah. Nah, itu contoh seperti ini. Kemudian adalah antisipasi reaksi transfusi. Tadi itu misalkan disaring leukositnya, dilakukan crossfade-nya adalah bagi kita untuk meminimalkan risiko terjadinya reaksi transfusi. Ya, Ali, udah berapa kali donor? Ya nyebut 75 boleh kok ya. Kalau sejak SMP ya, sejak SMA kan itu sudah baik ya, sudah rutin ya. Kalau laki-laki bisa setahun bisa 6 kali. Kalau laki-laki bisa 6 kali. Jadi kalau misalnya dia sudah jalan 5 tahun sudah 30 kan, 6 kali bisa 30. Ya wajar kan. Kalau yang putri memang dibuat hanya 4 kali setahun maksimal. Karena memang beda situasinya, ada menstruasi rutin misalnya. Kalau laki-laki kan ya nggak menstruasi jadi ya boleh 6 kali. Nah gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk. Nah, kenapa kita mendorong ke komponen? Karena ini tadi ada efisiensi donor, risiko transfusi lebih efektif, dan beberapa tadi itu yang penting untuk kita. Ya, ini aja untuk pengetahuan saya lewati aja ini untuk pengetahuan tambahan. Yang penting itu untuk fungsi kita di trauma ini. Orang trauma itu banyak membutuhkan transfusi yang tujuannya untuk mengembalikan keseimbangan dari koagulasinya, atau membenahi koagulasinya. Maka biasanya ini misalnya kita gunakan ada defisiensi faktor 8, misalnya pada hemofili, itu kan kasus khusus ya. Ada hipofibrinogenemia karena bawaan, kayak kurang fibrinogen sehingga tadi tidak bisa membentuk benang fibrin, akibatnya tidak bisa membentuk hemostatik plak. Ingat gambar tadi ya, maka tidak bisa membentuk hemostatik plak, maka perdarahan tidak segera berhenti. Maka pada kondisi hipofibrinogenemia itu mudah terjadi perdarahan. Yang ketiga dia terkait dengan trauma, luka bakar luas, ada maupun trauma, itu yang biasanya dia mengalami defisiensi dari fibronektin. Maka dia dibutuhkan namanya cryoprecipitan. Kalaupun tidak, misalnya minimal dia diberikan dalam bentuk fresh frozen plasma. Kalau fresh frozen plasma itu dia masih mengandung lengkap faktor pembekuan. Kalau cryoprecipitan itu dia fokus pada faktor 8, faktor 13, dan fibronektin. Itu yang cryoprecipitan. Kalau fresh frozen plasma itu berarti masih utuh. Faktor pembukaan darah masih lengkap di sana, ya kita berikan. Jadi kalau ditanya, fresh frozen plasma itu diberikan untuk kasus-kasus yang memang dia masih alami perdarahan yang misalkan trauma. Ya, kalau memang perdarahan itu jelas karena misalkan karena hemofilia, maka cryoprecipitan lebih tepat. Karena tadi dia diberikan hanya dia butuhkan, ya gitu ya. Jadi contoh kita untuk menghadapi seperti itu, oke? Nah, sekarang kita lihat bagaimana praktek kita dalam melayani pemberian transfusi sesuai dengan posisinya, situasinya. Pertama adalah emergency, darah dibutuhkan dalam waktu 1 jam atau kurang. Sebagai informasi, calon-calon ibu sekalian, kalau seorang dokter SPOG menangani pasien dalam persalinan, dia membuat keputusan bahwa ini harus EC. Maka dalam standar rumah sakit, begitu dokter mengatakan harus EC, maka dalam waktu maksimal 30 menit harus sudah lahir bayinya. Itu standarnya begitu. Ya, seperti itu. Nanti kalau terpaksa ya, saya tidak mau jalan. Kalau terpaksa memang harus menjalani EC,
Itu ada ketentuan lagi. Sejak ibunya itu mulai diberi obat anestesi sampai bayinya lahir harus dalam waktu tidak lebih dari 9 detik. Cepat ya? Ya ada sih mengatakan 3 detik, tapi yang banyak 9 detik. Maka cepat sekali. Kalau nanti pas saya lihat SC itu ya, yang lama itu setelah bayi lahir, untuk jahitnya lama. Tapi begitu mulai anestesi, go! Bilang go, katanya dia yakin bahwa ini pasien dalam posisi sudah teranestesi. Go, maka langsung set gitu dong. Dia memang cepat sih, langsung diarahkan, selesai. Habis itu baru bekerja lambat untuk jahitnya. Begitu nanti. Kenapa? Karena kita berusaha supaya bayinya itu sesedikit mungkin kena pengaruh dari obat anestesinya. Gitu caranya. Ya. Nah, jadi berarti apa kalau begitu perintah SC? Terus dia butuh darah. Dulu sekali, agak lama banget waktu kalian belum lahir, ya maksudnya kita lama sekali ya. Waktu masih model TVRI dan RCTI awal, masih ada film cerita akhir pekan. Kalau ada orang kecelakaan atau orang melahirkan dioperasi, mesti langsung ngomong butuh darah. Langsung dia ambil darah ke PMI, bayar, dapat 4 kantong, bawa ke rumah sakit, dan dioperasi. Selesai operasi ternyata dokternya, wah hasilnya baik bu. Darahnya gimana dok? Udah nggak butuh darah. Nah yang 4 tadi terus kemana? Tahu nggak kemana? Dibuang. Betapa ruginya kebaikan itu seorang ahli gitu kan. Kan itu kan. Nah, perkembangan berubah. Tahun 2000-an, 2005 mulai muncul aspek keselamatan pasien. Mulai berpikir, ini nggak bener ini gitu. Maka mulai muncul waktu itu adalah kalau kita mau donor itu kita harus punya perhitungan betul. Dokternya kita lihat, dok Anda mau SC, Anda punya pikiran berapa butuhnya? 2. Kita cari 2. Oke, kita siapkan 2. Nanti begitu selesai dipakai bener nggak? Ada yang dipakai dan enggak. Nah, disitulah ada namanya uji penilaian dari kinerja seorang dokter. Ada aturan mengenai cross-match to transfusion ratio. Artinya, berapa banyak darah yang dipesan dengan darah yang betul-betul diberikan. Angkanya maksimal 150%. Artinya kalau dalam sebulan seorang dokter itu melakukan tindakan pada seorang pasien dan mengatakan saya butuh darahnya 30. Ya 10. Yang dipakai betul berapa? Minimal 20. Kalau ternyata dia hanya pakai 15, oh berarti ini kinerjanya nggak benar dokter, ini kinerjanya kurang bagus. Sampai begitu, itu mulai muncul tahun sekitar 2010-an. 2007, 2008 mulai muncul begitu. Ya, itu ceritanya. Ya. Nah, tahun 2014 mulai muncul JKN. Dalam JKN ini bedanya apa? Sebelum JKN, kalau dokter mengatakan saya butuh darahnya 2, yang dilakukan adalah keluarga pasien ke rumah sakit, ke PMI, dia bayar untuk biaya pengganti pengolahan darah, bukan beli darah ya, mengganti biaya pengolahan darah, dapat 2 kantong, bawa ke rumah sakit, serahkan kepada perawat, nanti tergantung jadi pakai atau tidak, gitu kan? Jadi pakai atau tidak tetap sudah bayar ke PMI. Itu sebelum tahun 2014. Masuk tahun 2014 itu jadi adalah kalau dokter mengatakan butuh darah 2, maka yang membiayai siapa? Rumah sakit. Rumah sakit terus biaya dulu. Rumah sakit ke PMI, dapat darah 2, ya disiapkan. Kalau nggak kepake, nggak jadi pakai, darahnya kemana kan? Dibuang. Ini masalah besar bagi rumah sakit. Karena biaya rumah sakit, yang biaya bayar ke PMI rumah sakit. Kemudian terdorong lagi lah sekarang efisiensi lebih jauh lagi begini. Dokter, Anda mau SC, oke, butuh darahnya berapa? 2. Di dalam rumah sakit apa? Dia punya bank darah, dia ngambil dari PMI dulu, stok darah, disimpan di rumah sakit di bank darah. Dokter bilang 2, yang dilakukan adalah dia melakukan dulu cross-match terhadap 1 kantong, 1 kantong, ya. Nanti dioperasi. Tapi darahnya tetap disimpan dulu di bank darah, nggak diserahkan pada perawat. Nanti begitu operasi, mana dok? Nggak jadi, sudah bagus pasiennya, sudah. Berarti yang terjadi apa? Darah tetap tersimpan di bank darah. Selama belum keluar dari bank darah, maka darah tetap bisa digunakan lagi. Dia hanya rugi untuk melakukan cross-match saja. Itu yang dilakukan sekarang. Itu begitu. Ini saya masukkan unsur sisi ilmiah maupun sisi praktis manajemen rumah sakit begitu sekarang. Ya, begitu ini. Jadilah pegawai kita sekarang seperti ini. Maka di titik ini maka kita persiapkan betul. Caranya begitu. Nah itu dalam kondisi yang sifatnya memang kita bicara untuk keperluan mau operasi, yaitu yang di sini ini. Ini saya menggambar di sini ini. Pada kondisi operasinya elektif atau pada kondisi operasi situ lah, tapi masih dalam posisi bukan trauma. Nah sekarang kalau pasien trauma bagaimana? Yang kelompok ini yang urgent tapi dalam posisi untuk trauma.
pasien datang, perdarahan banyak. Dokternya mengatakan, kita butuh darah, transfusi. Maka pertama adalah ambil sampel darah, kita cek golongan darahnya apa. Kalau masih mungkin, dok tunggu dulu crossmatch, berapa? 2 jam. Dokternya mengatakan, oke lah 2 jam masih oke, kita lakukan komplit. Golongan darahnya kita cek, crossmatch-nya oke, kita berikan. Situasi berikutnya, ini dok, crossmatch berapa jam? 2 jam, enggak sampai, saya butuh sekarang. Yang itu kan apa berarti? Sampelnya datang, kita cek golongan darahnya apa. Golongan darahnya A. Sudah, kita berikan kantung golongan darah A. Sambil diberikan kantungnya ini, kita lakukan crossmatch untuk membuktikan bahwa tidak masalah. Nah, kita begitu. Sekarang berikutnya, pasien datang, butuh darah, segera tidak bisa sempat crossmatch, golongan darahnya A. Kita kok nggak punya, kebetulan staf kita nggak ada golongan darahnya A. Kita lakukan apa? Terpaksa kita berikan golongan darahnya O. Kalau bisa adalah golongan darah O, resusnya itu negatif, ya. O, resusnya negatif. Bentuknya PRC, itu yang paling aman. Kenapa? Masih ingat pelajaran waktu blog hematologi? Kalau darahnya itu O negatif, maka paling kecil risikonya mengalami resisten transfusi. Kemudian dia dalam bentuk PRC. Kenapa? Karena dia kalau PRC berarti dia tidak ada antigen A, tidak ada antigen B, dan hanya sedikit mengandung antibodi A maupun antibodi B. Karena dia PRC, plasmanya sedikit. Nanti diberikan pada seorang pasien yang golongan darahnya A, maka risikonya kecil. Hanya kalau dia ketemu antara adanya antibodi A dengan antigen A-nya pasien. Tapi karena plasmanya sedikit, paling aman. Itu pilihan berikutnya. Pilihan yang skenario lagi datang sudah nggak sempat crossmatch, golongan darahnya A, kita nggak punya A, adanya O saja, dan nggak sempat dicek RH-nya, nggak sempat kita makan PRC, sudah kita berikan O. Itu risiko berikutnya O. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Sekarang lagi berikutnya adalah pasien datang sudah nggak sempat ukur golongan darahnya pun nggak sempat sudah. Pokoknya kita butuh darah apapun masukkan sudah kita berikan O dulu. Yang paling aman. Itu urutannya begitu. Gitu ya. Ini urutan praktek di lapangan. Kalau kita bicara di rumah sakit besar dengan BDRS yang sudah maju, kejadian seperti ini mestinya jarang terjadi. Nah biasanya kita sudah hitung stoknya. Jadi BDRS sudah punya hitungan. Rumah sakit ini setiap bulan kalau A butuhnya sekian. Kalau O sekian, kita udah punya. Ya, waktu kita PMI itu kita langsung ngomong, saya butuh A sekian, O sekian, AB sekian, B sekian, itu dia punya hitungan. Itu ada manajemen sendiri untuk melakukan namanya forecasting kebutuhan, itu ada ilmunya sendiri. Mestinya nggak terjadi sampai kita orang pasien trauma, golongan darahnya A kita nggak punya, mestinya nggak boleh terjadi kalau di PDRS yang sudah terstruktur baik. Tapi kalau terpaksa tadi itu gambarannya, ya, oke, baik. Itu ya gambarannya ya sini ya. Nah kalau yang ini bicara soal reaktif sendiri saya terangkan tadi, ya, tadi. Oke. Nah, sekali lagi ya. Sekarang kita lihat bagaimana kalau kita memberi transfusi pada pasien-pasien trauma. Ternyata ada 20% pasien trauma itu pasti butuh darah. Ya, 2-3% di antaranya memerlukan transfusi masif. Maaf, saya belum saya koreksi tadi. Ini mestinya adalah PRC ya. PCR kan COVID ya. Mestinya saya terbawa karena sering bicara bisa jadi terbawa. Maka disebut transfusi masif artinya adalah kalau dia butuh minimal 10 kantong PRC dalam 24 jam pertama. Itu namanya darah masif. Ya. Kalau tidak diberi, maka risiko mortalitas adalah 47%. Kalau diberi, ya minimal ada yang terselamatkan. Ya. Persoalannya adalah memberikan transfusi banyak dalam waktu singkat juga tidak berarti tanpa risiko. Nah ini apa ini yang satu tadi? Ya, triad of death pada kondisi trauma, yaitu gangguan koagulopati, terjadi asidosis dan ada hipotermia. Orang lain hipotermia nggak ikut karena ini wilayah klinisi. Tapi kita sangat membantu betul dalam hal mengukur dan memonitor koagulopati. Tadi ya beberapa parameter itu ya, HB, HCT, PT-APTT yang tadi kita sebut tadi. Dan kita juga memonitor asidosis melalui analisis gas darah atau blood gas analysis. Itu kita bisa mengatakan sebagai asidosis. Nah, dengan bentuklah kita berharap teman klinisi mendapat informasi lengkap sehingga kita bisa menghindari triad of death ini. Nah, dalam hal kita bicara transfusi pada traumatologi, karena pemberian yang masif itu risikonya adalah bisa terjadi namanya hipokalsemi. Kenapa? Kenapa? Ya, karena dalam pemberian darah itu terjadilah dia kecampuran antikoagulan.
Kantong darah itu kan ada antikoagulanya. Donor itu karena kalau tidak diberi antikoagulan dia akan membeku. Nah, di situ ada masalah dengan namanya kalsium karena dia ada menggunakan EDTA yang mengandung kalsium. Ya, kalsium. Ya, oke. Maka kalau kita memberikan transfusi banyak, itu dalam setiap 2 kantung itu harus ditambahkan dengan pemberian suntikan namanya kalsium karbonat untuk mengembalikan kadar kalsium tetap normal. Oke, baik. Nah, ini ada namanya damage control resusitasi, yaitu bagaimana kalau kita melakukan terapi hemoragik pada seorang pasien trauma. Teorinya adalah early hemorrhage control, secepatnya kita mengendalikan perdarahan. Kedua, ini teman-teman klinisi yang tahu ya, avoidance of strict limitation crystalloid, ini teman klinisi saya tidak komentar. Dan limit hemorrhage, ya, minimal kita segera harus meminimalkan perdarahan, dan ini massive hemorrhage protokol dan pemberian transfusi yang masih tadi. Nah, persoalan kita ada ini. Jadi pada kondisi trauma itu terjadi yang tadi ya, TIC tadi ya, saya terang tadi ya, TIC tadi ya. TIC yaitu trauma induced coagulopathy. Ya, yang tadi yang dari judul 2024 tadi kan. Nah, teorinya adalah terjadinya TIC itu karena pemanjangan dari PT. PT memanjang sampai minimal 1,2 dari harga normalnya, maka terus masuk dalam kondisi TIC. Kalau dia tanda awalnya adalah early, etik ini adalah early TIC ini ditandai dengan mulai memanjangnya PT. Teorinya banyak, tidak usah kita bahas sekarang ya, karena ini terkait dengan saya tadi ya mengenai mulai urutan dari vasokonstriksi, kemudian koagulasi sampai ke fibrinosis tadi ya. Intinya adalah karena terjadi ketidakseimbangan antara proses koagulasi dengan proses dengan fibrinosis tadi. Ya, oke. Nah, setiap kita memberikan 1 kantung darah whole blood, berarti kita akan kehilangan 1000 mg fibrinogen. Dan kita kehilangan darah sebanyak 1 kantung segitu. Persoalannya adalah kalau kita kehilangan darah 1 kantung 350 mili, terus kita diganti dengan darah donor 350 mili, itu belum tentu kalau fibrinogennya sama antara yang hilang dan yang diberikan dari donor tadi, begitu masalahnya. Ya, maka kalau kita memberikan 1 kantung PRC dengan 1 kantung PEP, maka kita tidak bisa mendapatkan. Maksudnya gini, kalau dia kehilangan darahnya sebanyak 1 kantung itu dia kehilangan 1000 mg, tapi diberikan pemberian 1 kantung PRC dan FFP itu hanya isi 500 mg. Artinya ada defisit kan, keluar 1000, dapatnya ganti cuma 500. Gitu ya. Kenapa? Ya karena memang kita perdarahan kan keluar langsung, tapi darah donor kan tidak sebanyak yang kita keluarkan tadi. Kenapa? Karena kalau kita ambil darah donor itu masuk ke kantongnya itu, fibrinogen akan turun begitu. Itu risiko alamiah. Gitu aja, alami. Maka ada kata-kata fresh frozen plasma. Artinya kita berusaha begitu dia darah donor diambil segera jadikan fresh frozen supaya fibrinogennya tidak banyak kurang. Tidak bisa gitu. Begitu pun tetap akan terjadi bahwa dia akan tetap tidak bisa optimal lagi. Ini. Maka akhirnya di akhir transfusi masif diberikanlah nanti cryoversivitat yang dia itu mengandung fibrinogennya tinggi. Itu untuk mengganti fibrinogen yang hilang tadi. Gitu. Ya. Untuk mudahnya setiap 100 kantong PRC harus diganti dengan diberikan 10 kantong dari cryoversivitat untuk mengembalikan kadar fibrinogen. Kalau fibrinogen sampai kurang terjadi apa? Jadi apa? Kalau fibrinogen kurang terjadi apa? Tidak bisa membentuk hemostatic plaque karena tidak ada fibrin. Kalau fibrin nggak ada, berarti trombosit yang membentuk agregasi tadi tidak ada yang mengikatnya, yang benar-benar merah tadi loh. Nah, fibrinogen kurang berarti nggak bisa membentuk jendela untuk menutup darah. Makanya ini harus diganti setiap kali 10 kantong PRC kita ganti dengan 10 kantong juga presipitan tadi ya. Gitu, oke. Nah, kedua resiko trombosit. Kenapa? Karena kalau kita bicara donor darah itu diambil, kalau nggak segera diolah sentrifusia tadi, maka trombosit akan kurang karena dia cenderung akan langsung mengalami kerusakan. Maka kalau kita butuh orang donor darah untuk trombosit itu, dia butuh donornya langsung diambil langsung diolah. Kita tidak bisa mendapatkan trombosit dari darah yang disimpan. Gitu ceritanya ya. Nah, makanya kalau kita berikan transfusi banyak itu cenderung akan jadi trombositnya akan berkurang. Gitu ya, dikoreksi dengan pemberian. Ya, ini kok PCR lagi tuh.
Jadi saya sangat terkooptasi PCR ya. Ini PRC ya. Ya, saya tolong di PRC deh ya. Ya. Nah ini sekarang PRC benar ya. Ini PRC benar. Alhamdulillah jadi benar ya. Acuannya adalah FFP PRC ini ada rasionya seperti ini untuk menjaga supaya tidak jadi penurunan dari transfusi ya. Nah ini soal risiko pada transfusi masif. Seperti tadi ada risiko terjadinya kekurangan kalsium tadi. Maka pada setiap pemberian sekitar 2 kantong PRC itu kita harus imbangi dengan pemberian nanti dengan memasukkan ini kalsium karbonat ini CaCa2 ini ya untuk setiap dosis 4 unit kantong gitu ya begitu. Ini yang lebih rinci sedikit, kalau ada orang ya itu mengalami suatu kondisi perdarahan yang masif jika dia butuh pemberian jadi perdarahan yang mayor itu definisinya ini kehilangan darah satu volume, dia seluruh volume tubuh dalam 24 jam sekitar 50-70 ml per kilogram itu sekitar 4,5 sampai 5,5 liter itu, dan atau 50% volume darah dalam 3 jam terakhir atau perdarahan lebih dari 150 ml per menit itu semua adalah kondisi yang mengalami namanya major hemorrhage ya. Nah, ini teoritis teman-teman klinisi. Nah target terapinya adalah ini mencapai ini. Ini teman intensivis yang ukur ini. Min arterial pressure-nya terjaga sekian. Min arterial pressure itu jarak antara sistol dengan diastol. Ya, min arterial pressure. Nanti ada rumusnya ya, ada rumusnya. Tidak berarti dibagi 2, ada rumusnya. Ada rumusnya. Jangan langsung dibagi 2. Ini sama ini tengah-tengah bukan gitu. Nanti ada rumusnya untuk mendapatkan yang mampu itu. HB-nya tercapai pada angka sekian ini, ENR tadi ya, tentang normalisasi tadi ya. Ingat, kalau pasien itu sudah pernah sebelumnya mendapat terapi untuk jantung, untuk stroke, maka catatan kita energinya menjadi berbeda targetnya kan, beda dengan yang target yang orang yang tidak mendapatkan terapi antikoagulan. Nah ini beberapa target seperti ini, kemudian ini risikonya. Nah ini kalau kita diberi transfusi masif itu pertama adalah hipotermi. Kenapa? Karena darah yang masuk itu suhunya tidak sesuai dengan suhu tubuh. Kalau pada kondisi orang normal transfusi atau yang normal transfusi itu bukan pada kondisi trauma, maka darah masuknya pelan-pelan. Saya tidak berharap ini ada jawaban, tapi kalau memang betul ada yang pernah mengalami di transfusi, nggak ada, semoga nggak pernah ada. Kalau nanti kita lihat pasien di transfusi itu adalah yang sudah rumah sakit sudah anu ya. Saya tidak mengatakan yang lain jelek, tapi rumah sakit sudah betul itu adalah ini kantong darah, selangnya akan masuk ke dalam suatu namanya blood warmer. Blood warmer gitu. Berarti dia masuk ke pasien. Harapannya adalah ini darahnya dalam posisi dingin, masuk ke warmer, kalau masuk tubuh dalam posisi sudah mendekati 37 derajat, mendekati sama dengan tubuh kita. Kalau dulu masih sebelum keadaan lahir, kalau mau dirawat itu kantong darahnya digempit begini. Jangan mau soal kita ya, kita nggak mau itu, kita bukan basis ya. Dulu begitu caranya, sampai dia berharap dia menjadi angkat darahnya. Cuma resikonya kalau dibegitukan adalah satu, sel darahnya lebih mudah rusak. Karena sel darah itu sudah bertahan baik pada suhu dingin. Kan begitu sebetulnya kan? Yang begitu. Kedua, risiko kontaminasi. Ya namanya orang kan ya nggak semuanya bersih kan ya. Maka sekarang kita lakukan dengan blood warmer tadi. Kalau pada kondisi trauma itu nggak sempat lagi melakukan blood warmer. Kenapa? Karena harus segera masuk darahnya dengan cepat. Cepat sekali. Sehingga tidak sempat kita angkatkan. Maka risikonya adalah orang dapat transfusi banyak itu jangan kedinginan. Karena darahnya menjadi tidak segera sesuai dengan suhu tubuh kita, gitu ya. Terjadilah tadi hipotermi. Jadi kan tadi ada triad of death. Salah satu adalah hipotermi. Jadi risikonya maka harus hati-hati, ya. Ya. Karena waktunya saya harus terpaksa berhenti dulu, tapi nanti semua sudah dapat yang PDF ya. Ada semua di sana, akan dicermati. Saat ini juga banyak melewati saya beberapa slide, tapi di PDF masih ada.